angin berbentuk, Anda menghirup udara ataupun oksigen, apakah oksigen itu berbentuk? Sekarang kamu tanya seperti tanya. sekarang saya tanya lagi. Saya tanya, Angin ini apakah bisa bicara udara- gitu, udara itu brother? berbentuk? Apakah Ketika angin saya- bisa bicara? Apakah angin bisa mengutus orang? Bang Kang Chan silakan. Sebab yang lain diam dulu dong. Yang Oke, ya. silakan. Izinnya teman-teman, izin saja izinnya. Jadi gini, saya kasih jawaban normatif dulu ya. Jadi gini Bang Satanik, Tuhannya orang Islam sudah mengklaim dirinya, sudah establish klaimnya apa itu? Tadi disebutkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal, serupa dengan dia sesuatu apapun. Termasuk dalamnya adalah bentuk. Bentuk itu hanya untuk makhluk. Nah, makanya Allah, dia tidak diketahui bentuknya dan tidak akan serupa bentuknya dengan makhluk. Nah, lalu muncul kata Pak Satani, kan begitu. Kalau tidak ada bentuk, berarti Sebentar, tidak Bang, ada. Bang Kang Chan, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Oh, ada Ustaz Cuma. Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Mau di- dilanjut. Oke. Lanjut. Ya, saya sebentar saja mungkin ya. Ada Iya, Guru Cuma ya. Ya. Salam Jadi, kenal kepada Bang Suma dari Madura. Ya. Nah, jadi Ya, lalu salam kenal sahabatku. Barakallah. Lanjut. ya saya Biar sedikit teman saja. kita lanjut tuh. Ya, sedikit saja ya. Nah, jadi lalu muncul kalau tidak berbentuk berarti tidak ada. Silakan. Nah, kita buat standar itu. Nah, apakah standar itu applicable? Apakah standar itu bisa diterapkan? Nah, kita coba ukur. Kita ukur. Pertama, kita tahu ada gravitasi ya di dalam sekolah kita. Apakah kita pernah melihat gravitasi? Bentuknya bagaimana? Kita rasakan. Nah, tidak ada itu bentuknya. Tapi apakah ada? Ya ada. Tadi disebutkan angin. Apakah angin ada bentuknya? Tidak ada juga. Tapi ada. Nah, rasa lapar. Apakah rasa lapar ada bentuknya? Tidak ada. Tapi rasa lapar tidak ada bentuknya. Tapi rasa lapar itu ada. Nah, semua hal yang bisa dicerna oleh logika seperti gravitasi, dirasa seperti rasa lapar, dia wujud, yaitu ada eksistensinya. Tapi kita tidak bisa melihat bentuknya. Nah, inilah Tuhan pun seperti itu. Tidak bisa standar tadi diterapkan. Sesuatu yang bisa tidak dilihat, tidak berbentuk, itu tidak ada. Nah, Tuhan seperti itu. Silakan mungkin Guru Nazuma, saya mohon maaf agak. Silakan Pak Ustadz, coba bisa jelasin buat aku. Baik. Makasih sahabat yang lain yang telah memberikan ruang kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta langit dan bumi menjelaskan bahwa dirinya itu bukan makhluk, dan kemudian karena dia bukan makhluk, maka makhluk ini kemudian tidak diberi ruang untuk bisa menembus esensi dan hakikat pribadi pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana Allah bisa menyatakan dirinya? Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Jadi alam semesta ini adalah penggambaran eksistensi daripada Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan, kebesaran Allah di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia itu sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Nah, makanya ketika saudara bertanya seperti apa wujud Allah, wujud Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, tapi ada. Allah itu ada. Apa bukti adanya alam semesta ini? Oh, itu terlalu berat untuk kita pahami. Oke. Apa bukti adanya tubuh ini? Coba saudara-saudara renungkan kemudian, siapa yang menjaga gigi kita ini supaya tidak bertumbuh seperti rambut? Apakah kita? Atau ada orang tua kita yang menjaga pertumbuhannya supaya terbatas? Tidak. Lalu siapa? Itu adalah tanda bagi orang yang berpikir bahwa yang mengatur metabolisme tubuh manusia itulah Allah. Kita nggak pernah lihat paru-paru seperti apa, usus kita seperti apa, cara kerjanya dan seterusnya.
Nah, inilah kemudian bagi orang berpikir Allah itu ada. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau di dalam Al-Quranul Karim jelas diterangkan seperti teman-teman kita mengatakan tadi. Laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla itu tidak seperti dengan apapun. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga diterangkan hal yang sama. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Ya Tuhan, engkau maha besar. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau maha besar ya Allah. Sebab tidak ada yang seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Jelas ini. Jadi Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam itu sama. Nah sekarang mari kita lihat Tuhannya orang Nasrani. Ya mudah-mudahan teman-teman yang mengaku Nasrani atau Kristen itu bisa paham. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah sekarang siapa yang mau didudukkan di sini yang sesuai sepadan? Tuhannya umat Islam atau Tuhannya saudara satanik? Coba dudukkan Yesus di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk. Sebenarnya kata takluk di sini itu terjemahan yang keliru. Terjemahan yang sebenarnya adalah yang tidak dapat mati. Atanasia dalam bahasa Yunani. Harusnya terjemahan yang benar adalah dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Bisa tidak Yesus duduk di sini? Tuhannya Kristen. Bisa tidak? Saudara satanik, Tuhan Anda Yesus bisa nggak duduk di sini? Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Bisa nggak Yesus Tuhan Anda duduk di sini? Silakan. Emang Bang Pak Ujang kurang ajar mulu. Pak Ustadz, emang Yesus sampai detik ini mati apa hidup nih Bang? Saya ulang pertanyaan saya. Tidak dapat mati. Yesus bisa mati atau tidak? Yesus tidak bisa mati sampai detik ini Pak Ustadz. Yang mati di atas tiang salib siapa? Setan. Di Al-Quran tertulis Yesus mati. Saya tanya, Bu, Isa di dalam Al-Quran bukan Tuhan, dia manusia. Yang saya tanya Tuhan Anda, Yesus. Isa di Al-Quran. Yang saya tanya Tuhan Anda Yesus. Apakah Yesus tidak dapat disentuh kematian? Silakan, jujur. Dia bukan mati Pak Ustadz. Dia melepaskan dirinya ke surga supaya semua orang tahu. Inilah kalau cocok. dia tidak mati berarti tidak ada penyelidikan itu. Nama Anda cocok dengan menggunakan nama setan. Bagus, karena setan itu penyesat. Setan itu suka menipu. Setan itu dapat mengelabui. Ya, setan itu kerjanya menyesatkan. Bagus. Yesus jelas-jelas mati di atas tiang salib. Anda mengatakan tidak mati. Ini 1 Timotius 6 nomor 16 kitab Anda sangkali sendiri. Itu kerjanya setan, cocok dengan nama Anda. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Dan faktanya sekarang Yesus itu mati tidak pada Pak Ustadz. Saya ulang saudara setan, apakah Yesus itu tidak dapat mati? Tidak dapat mati karena sampai detik ini tidak mati. Lalu siapa yang tidak mati di atas tiang salib? Tidak ada manusia, tidak ada nabi yang mati. Lalu siapa yang mati di atas tiang salib? Itu salah satu petunjuk supaya manusia tahu. Saya tanya lagi. Siapa yang mati di atas tiang salib? Yohanes 19:30. Sesudah titik-titik, dengarkan. Sesudah titik-titik meminum anggur asam. Lalu titik-titik berkata, sudah selesai. Lalu titik-titik menundukkan kepalanya. Lalu matilah titik-titik. Siapa yang mengisi titik-titik tersebut? Jawab. Dan faktanya sampai sekarang Saya Pak tidak Ustadz, tanya fakta. Saya tanya Yohanes 19:30. tidak mati. Saya tanya 19:30. Sesudah titik-titik meminum anggur asam, dia minum anggur asam, menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia. Siapa titik-titik ini? Jawab, jujur. Yesus yang Yesus, mati, tapi bagus. dia bangkit lagi. Ya emang, dan sampai detik ini hanya Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa bangkit dan ke surga dengan dagingnya.
Ya, sedikit setannya udah sedikit berkurang. Tidak, Dialah tidak berkurang. satu-satunya. Ini fakta. Karena sampai detik ini Yesus itu Dia tidak mati, Pak Ustadz. satu-satunya yang Sekarang tidak. saya tanya Pak Ustadz, apakah dia mati sampai detik ini? Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Alhasil Anda Dialah- sudah menjawab Dialah Yesus satu-satunya yang dapat tidak dapat mati dan Oke. bangkit dengan dagingnya Yesus di gugur di surga. sana ya. Hanya Yesus Tuhan gugur di yang sana. dengan dagingnya di surga, Pak Oke. Ustadz. Yesus gugur. Maju lagi. Bersemayam, dengar. Bersemayam Dengar dulu, Pak Ustadz. dalam Sekarang, Pak terang Ustadz, yang gini, tak apakah Yesus sampai detik terhampiri. ini hidup atau sudah mati, Pak Ustadz? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus bisa terhampiri atau tidak? Pak Ustadz, saya tanya dulu, apakah Yesus ini sampai detik ini dia hidup atau sudah mati pada zaman dulu? Dulu pernah mati nggak? Tapi sekarang hidup nggak? Ya, kalau sekarang hidup. Dulu mati nggak? Sekarang di mana dia? Sekarang Dia dulu hidup dan di mana? dulu mati nggak? Jangan pakai ajaran Paulus sama saya, Bang. Iya, Jangan Pak Ustadz. pakai jurus Kita gereja sama bicara saya. sesuai Jangan fakta yang sekarang ada, Pak Ustadz. Oke, Pak saya ikuti Ustadz, mau Anda. Sekarang Oke. kita bicara Oke, sesuai fakta saya yang ikuti, ada. saya ikuti Apakah mau Anda, Yesus itu silakan. sekarang hidup atau sudah mati seperti nabi-nabi Oke. lain? Kalau dia Yesus bukan Tuhan, sekarang berarti- masih hidup. Nah, di mana dia? Tetapi dia dapat disentuh oleh mati sebab dia pernah tidak dapat mati. disentuh oleh mati lagi sampai Dia detik ini, pernah Pak Ustadz. mati. Sekarang saya tanya, setan, saya tanya sama Anda setan. Yesus pernah Pak mati Ustadz, tidak? Sekarang dia di mana? Yesus itu Ya, sekarang di mana? ya, sabar, dia sabar. hidup dan sekarang dia di mana? Oh ya. Oke, sekarang saya tanya. Yesus Tidak, pernah Pak mati. Ustadz jawab dulu. Sekarang dia hidup dan sekarang di mana? Hidup, dia hidup. Di mana sekarang? Dia berada di sisi Tuhannya. Oke? Dengan Dia hidup, dia rohnya, apa dengan dagingnya? Iya, dia hidup dengan dagingnya dan seterusnya Ya, dia hidup. udah. Oke. Nah, sekarang Ya. saya tanya balik. Itu Pernah satu- tidak itu Yesus berarti salah satu tersentuh? poin yang harus taati. Bahwa Tuhan pernah ada di bumi. Jangan pakai Sekarang, jurus setan Pak meskipun Ustadz, nama Anda aku setan. ingin menjelaskan, Pak Ustadz. Kalau saya perintahkan host turunkan, Anda pasti turun. Oh ya. Siap salah. Oke. Siap salah komandan. Sekarang Anda akui, Yesus yang Anda tuhankan pernah mati tidak? Pernah mati. Pernah mati, udah selesai. Ya. Jadi dia gugur ya. Dialah Tapi dia bangkit dengar tidak. dulu, masalah Hanya bangkitnya Tuhan itu yang Maha urusan Kuasa. Anda. Dia bisa mati dan bisa bangkit. Itu terserah Apakah Anda Tuhan yang mau orang dia Muslim bangkit seperti sampai itu? 1000 kali host di orang ini ndak sehat juga otaknya. Mau dia bangkit 100 kali itu nggak ada urusan. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya mengatakan dia tidak dapat tersentuh mati. Yesus mati berarti dapat tersentuh, gugur dia. Pindah yang kedua, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saya tanya kepada saudara, Lukas 2:21, seketika genap 8 hari, titik-titik harus disunat. Dia diberi nama titik-titik, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat. Saya tanya kepada saudara, yang disentuh oleh bubi dan nonotnya ini siapa? Jawab. Pak Ustadz belum menjawab pertanyaanku yang tadi. Apa belum itu? selesaikan pertanyaan yang tadi. Apa pertanyaan Anda? Yang Tuhan orang Muslim tuh berbentuk rupanya seperti apa? Belum habis. Kan sudah dijawab tadi. sudah Sudah belum dijawab aku ini. Tanggapan Ini itu belum ada. Ini sudah saya jawab ini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tuhan Anda maut, mati. Tuhan saya nggak pernah mati. Lolos Tuhan saya ini. Karena tidak ada. Ya, akal Anda ada nggak? Akal Karena Anda tidak ada ada. nggak? Akal Anda ada tidak? Karena tidak ada. Sesuatu Akal yang tidak Anda dapat mati, ada Pak Ustadz. tidak? Saudara setan, Ini akal kita Anda bukan ada saling tidak? menghina atau saling menghujat. Ya, Ini kita saya tidak diskusi menghina. ini, ya. Saudara setan, saya bertanya sama Anda. Anda punya akal tidak? Ada. Bisa tunjukkan wujudnya? Tidak terwujud. Akal itu hanya pada manusia yang berbentuk. Oke? Akal itu Anda hanya kepada mengatakan manusia tidak dan terwujud. sesuatu yang berbentuk, Berarti Pak. Anda Pak tidak Ustadz, punya akal. Seperti manusia. Anda tidak punya akal. Anda tidak punya akal. Karena Anda tidak bisa menunjukkan akal Anda. Anda mengatakan Tuhan saya tidak ada. Karena saya tidak bisa menunjukkan. Nah sekarang tolong tunjukkan akal Anda ke saya. Akal itu ada hanya untuk orang. Tunjukkan. Hanya untuk Tunjukkan. hanya untuk
seseorang yang berbentuk Pak Ustadz. Tunjukkan akal anda ke saya mau tahu. Mampus, matilah kau ke neraka, laknatullah alaih. Dasar bahlul, nggak punya otak. Jadi teman-teman sekalian, penyesat kayak tadi itu udah cocok dengan nama setan. Ya memang sudah cocok. Kita sedang menghadapi setan. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh dan tidak dapat mati. Anatasia dalam bahasa Yunani. Ternyata Yesus dapat mati, dapat binasa. Di mana kita lihat? Pak Ustadz gini Pak Ustadz. Sesuatu akal itu ada pada sesuatu yang berbentuk seperti manusia. Nah sekarang coba tunjukkan. Silakan. Akal itu ada pada sesuatu yang berbentuk pada manusia. Tunjukkan. Ya kan? Saya nggak mau tahu. Tunjukkan. Dengar dulu. Tunjukkan. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar setan. Saya tidak mau dengar setan. Anda lebih baik turun. Saya tidak mau turunkan. Monyet ini diturunkan, host. Monyet ini diturunkan. Saya nggak suka orang berdiskusi tanpa otak. Anda cocok di gereja, nipu di gereja silakan. Ya, di gereja, di depan umat Islam Anda tidak punya ruang untuk nipu. Anda katakan akal Anda ada. Saya minta Anda tunjukkan, Anda tidak bisa tunjukkan. Anda akal itu ada pada diri manusia. Bahlul. Allah Subhanahu wa taala itu ada pada setiap insan Islam. Mereka bertuhan, nama Tuhannya Allah. Mereka merasakan keberadaan Allah. Oke? Udah kamu mu taruh di mangkok, makan sampai habis. Semoga kau bisa sehat, setan. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang tidak dapat mati. Siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus jauh men, jauh. Yang kedua, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus bukan cuma bisa dihampiri, Yesus bisa diobok-obok, dia malah mati. Oke, paham ya? Yohanes 16:30, Yesus mati. Matinya kenapa? Dibunuh dan diracun. Allah Subhanahu wa taala bisa terhampiri? Gak bisa. Lanjut yang ketiga, 1 Timotius 6 nomor 16. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Allah Subhanahu wa taala pernah dilihat? Enggak. Yesus pernah. Gugur Tuhan Anda, gugur, bungkus, bawa pulang ke sana, kepatikan. Yang keempat, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ada yang pernah melihat Allah? Tidak. Yesus bukan hanya bisa dilihat, dibunuh juga dia pernah. Bawa Tuhan kau pulang ke paganisme sana, ke Romawi. Jangan bawa sini. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus kekal? Tidak. Dia mati, dia manusia. Allah Subhanahu wa taala kekal. Jadi 1 Timotius 6 nomor 16 ini sedang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang Yesus unyu-unyu Tuhan Anda itu. Oke ya? Saya kira begitu teman-teman. Mohon maaf kalau setannya tadi saya begitu keras untuk mengusir dari sini. Mohon izin Bang Suma mau menambahi Bang Suma. Iya, silakan. Terkait dengan wajah Allah, kita orang Islam di dunia tidak bisa melihatnya. Cuma nanti kalau kita sudah masuk surga, kita dapat melihat wajah Allah. Makanya orang Islam itu sekarang lagi semangat-semangatnya beribadah hanya untuk melihat wajah Allah di surga. Kalau kita sudah melihat wajah Allah di surga, kita tidak terasa hidup di surga. Karena senangnya kita melihat wajah Allah. Oke, kita. Iya, betul. Ya, oke Bang, kita sapa dulu. Siapa ini? Kami Iya. Kami Kristen. Iya, pasien. Kami kasih Kristen. Jemaah. Pasien saya juga udah dibilang. Jemaah, kau sudah ketemu dengan orang-orang Yahudi bahwa Allahmu, sudah tanya Allahmu dengan Allah nyawa Yahudi sama. Kau sudah tanya belum? Kamu lihat sekarang, kamu lihat kitabnya orang Yahudi versi Arab. Jangan sampai kau diludahi cuma. Ya. Nama
Yang siang hari setiap hari diludahi oleh orang Yahudi siapa? Islam atau kau Kristen? dengar. Kristen. Benar. Tuhannya orang Yahudi tidak pernah ada namanya Allah. Lalu siapa Selalu nama Tuhannya? Yahweh, Lalu siapa nama Tuhannya? Yahweh, Elohim, tidak ada nama Allah di situ. Coba kau. Oh, enggak lihat ada. dulu kitabnya. Terus di Nggak kitabmu ada. kenapa bermandikan kata Allah? Nah, sekarang saya tanya kamu. Enggak, saya Kenapa tanya kamu. Jangan nama sampai yang- kamu ditendang nama juga yang dari beda. sini. Saya Nama tanya yang beda. kenapa di kitabmu banyak nama Allah? Kenapa? Itu kan dari rumpun semit. Ya, rumput Jadi, semit. Udah diturunkan host, diturunkan host. Jangan, ini jangan, ini jangan. Kamu pasien takut akut lawan saya. saya. Turun. Kamu turun. takut lawan saya, Jo. Turun. Nah, kamu ke kuburan sana, ke gereja. Orang Bahlul enggak pantas berdialog. Mau nambah Bang Suma? Iya, Bang silakan. Suma? Silakan. Terkait dengan orang Yahudi, itu Yesus itu dianggap anak haram, jangankan jadi Iya. Tuhan, jadi nabi Di aja Talmud tidak bisa. jelas itu. Iya, udah jelas nih Bang Suma. Siap. Yesus itu anak haram dan Bunda Maria itu pesina. Pesina, dia bersina dengan hewan kalau di Talmud. Jadi yang menghormati Yesus itu hanya orang Islam Bang Suma ya. Betul. Nah, betul. Hanya kita yang Bang Suma. menghargai. Lanjut Bang Iya, Suma. masih ada Kristen yang bisa diobati. Kalau yang kayak tadi itu sudah nggak bisa itu. Parah. User. Karena saya sudah berapa kali berhadapan dengan mereka. User Kristen, user. Habisin waktu. Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nopi. Assalamualaikum Nopi. Kristen Muslim. Nopi. Waalaikumsalam. Oh, apa yang disampaikan? Apa yang Burunda disampaikan? sama Bunda Rahma saya izin di bawah aja menyimak insya Allah ya. Ada Bang Dewa dan Lili. Iya, Bang. Terima kasih Kang Chan, barakallah. Amin. Maaf kalau Wallahualam. setan-setannya tak usir ya. Enggak apa Burunda, Masya Allah. Saya menyimak ilmu di bawah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin disampaikan Mbak Novi kepada siapa Gurunda? Silakan. Mbak Novi. Mbak Novi, monitor. Ya, jadi teman-teman Kristen kalau naik ke sini bicara pakai data, kita boleh ribut ya, tapi kita saling serang pakai data. Jangan asumsi Islam diludahi sama Yahudi, padahal faktanya kalian yang disemprot ludah tiap hari di sana. Ya. Gerejamu baru-baru ini gereja terbesar di sana diratakan dengan tanah. Rumah sakit Oten juga diratakan. Jadi jangan bicara tidak sesuai dengan fakta. Bang Suma mau menambahi Bang Suma? Silakan Bang. Silakan. Terkait dengan orang Kristen di Palestina itu katanya membantu Hamas Bang Suma. Iya, karena kalau orang Kristen di Palestina itu bebas beribadah, artinya tidak diganggu, tidak diludahi. Beda Iya. dengan di Israel. Kalau di Israel itu kalau liatin orang Kristen itu bawa salib itu diludahin katanya Bang Diludahin. Suma. Biar Iya, bukan iya. bawa salib Bang. Pokoknya asal dilihat mereka diludahin. Dan itu wajib. Dalam Talmud itu wajib mereka diperlakukan seperti itu. Kalau di PL memang betul orang non muslim di sana itu dijaga, dilindungi. Tapi kalau Oten di Israel ya di tengah-tengah Zionis mereka kemudian dipijak, diludahin. Gitu Bang. Mau nambah Bang Suma? Silakan. Terkait dengan patung Yesus yang terbesar di Israel itu katanya dibom kemarin Bang Suma, dihancurin Bang Suma. Betul Iya. itu Bang Suma. Biarin aja Bang, biarin aja. Makanya oten-oten itu harus tahu banyak oten-oten di Indonesia itu mendukung Palestina, mendukung Yahudi. Mulai sekarang oten-oten itu harus hentikan untuk dukungan kepada Yahudi. Dukunglah Hamas supaya orang-orang Kristen di sana itu bebas beribadah. Gak bisa juga Bang, gak bisa kita minta dukungan dari mereka. Karena mereka itu nanti nikam kita dari belakang. Hati-hati orang kayak gini. Di sini santun karena mereka minor. Nanti kalau mereka mayoritas, waduh. Jangan Bang, jangan mau kerjasama dengan mereka dalam hal politik kayak gitu, jangan. Gak boleh Bang Suma. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mending Ya. kita berhadapan langsung dengan setan yang tidak nampak daripada setan yang nampak.
Setan nampak itu bahaya. Satu meja aja dengan orang-orang Kristen itu nggak boleh Bang Cuma. Nggak boleh Bang Cuma. Iya. Iya, nggak boleh. Hatinya itu mereka, waduh, ya Allah. Di mulut aja mereka kayak gitu. Hatinya, Iya wa kan, kana dalam al-kafiru ala rabbihi zahira. Mereka adalah penolong-penolong setan. Susah. Iya, doktrinnya itu kan dalam Bible itu sudah dijelasin Bang Suma. Sampaikan Injil kepada semua makhluk. Jangankan manusia, kucing pun itu harus diinjilin itu Bang Suma. Iya, tapi sayangnya Bang, bukan Injil yang disampaikan. Kalau Injil yang disampaikan ya nggak apa-apa. Ini bukan. Yang disampaikan itu kabar penghujatan, kabar penistaan. Tapi dibungkus dengan kata Injil. Masakan Nabi Tuhan diberitakan meninggal di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Habis itu dikatakan berita gembira, kata dia. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bang Suma. Saya Sedikit juga menambahi berkomunikasi mereka dengan Bang ini Suma. bertepuk sebelah Iya, tangan. Sehat selalu Bang Suma. Sama-sama, Ya. Bang. Ya. Silakan Bang Erik. Ya, mereka memang membangga-banggakan Israel, padahal mereka sendiri pun tidak diterima di sana. Artinya kalau kisah sedihnya ya, judulnya itu bertepuk sebelah tangan Bang Zuma. Kasihan mereka. Nggak perlu dikasihani, Bang. Memang sudah takdirnya kayak gitu. Nasibnya memang udah kayak gitu. Mau di mana? Di dunia kayak gitu, di akhirat kayak gitu. Mau kayak mana? Betul. Maju kena, mundur kena Bang. Kristen itu, kalau Kristen itu udah nyaman Bang, cuma ibadahnya cuma seminggu sekali ke gereja, di sana aja jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi doang, makan babi, ya itu aja. Kalau di Islam itu ribet kan, 5 waktu sholat gitu katanya. Cuman kalau orang Kristen itu udah masuk Islam katanya tenang Bang, cuma punya ketenangan batin gitu, seperti Yahya Waloni, seperti Gajah, iya. Kalau orang Islam murtad Bang, cuma kayaknya itu Safiyuddin Ibrahim itu yang lari ke Amerika itu sekarang di mana nasibnya kan kayak itu Iya. Lanjut Bang Cuma. Oke Bang, makasih Bang. Ya kalau di bawah ada pasien dinaikkan aja host. Tapi kalau rabies langsung diturunin ya. Naikin host. Naikin. Yang tadi itu Siap guru. Hantam rame-rame host. Hantam rame-rame kalau nanti open naik host. Naikin host. kalau si kamikaze itu udah rabies akut itu susah sembuh. Belum ditemukan obat. Ilmuwan belum menemukan obat untuk dia si kamikaze kecuali cyanida. Mati. Tidak apa-apa Bang Cuma. Siapa tahu nanti dapat hidayah kan, Allah itu segalanya yang memberikan hidayah, membolak-balikan hatinya Bang Cuma. Iya. Iya. Kita doain saja semoga orang dapat hidayah dan bersahadat. Tar ini Kristen apa Muslim Tar? Muslim ini Kak. Oh. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama Bang Juma ini ingin permintaan naik, nggak pernah dinaik-naikkan. Iya, sama Bang. Saya juga sudah lama mau turun dari turun-turunkan. Iya. Jadi izin Bang Juma. Siap. Izin Bang Juma. Iya. Gimana Bang? Saya doakan Bang Juma sehat selalu. Amin. Tetap semangat. Amin. Amin Bang. Amin. Taruh Tetap keke. kuat. Jadi saya selaku Muslim, saya Bang dari Kota Rantau Prapat Bang, Medan. Wah, Masya Allah. Horas. Nah, sehat selalu Bang ya. Amin. Semangat. Amin. Izin pantau dari bawah Bang. Abang Juma. juga Bang Taruh sehat terus. Salam sama keluarga Bang. 8 jam itu paling Iya Bang, cepat. ya Bang. Ya. Terima kasih Bang ya. Siap, Bang Taruh keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang. Iya, makasih Bang Taruh.
Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ada tamu juga di atas kamu sange itu siapa itu? Namanya Abang Juma, guru tercinta kami. Masya Allah, Maha Suci Allah. Iya, gimana Sange. Bang Yong? Kita sapa kamu Sange. Kamu Kristen ya, kamu Sange ya? Sange. Mas Sange, Kristen. Diturunkan saja Bunda Rahma, diturunkan saja. Dari akun namanya saja ini sudah tidak jelas. Ketika ente mau mencari yang namanya kebenaran, berdiskusi dengan umat muslim, coba gunakan akun dengan baik, gunakan nama dengan baik, jangan seperti itu, ya. Tidak pantas ente menggunakan nama seperti itu, yang dimana ajaran kasih tunjukkan kepada kami akan menunjukkan akhlak kami sebagai umat muslim. Turunkan Bunda, nggak pantas namanya itu. Baik. Nah, sampean sendiri namanya Theos, kenapa? Wah, Apa-apa ini dewa, satu-satunya pria di Bogor Rasa Semangka ini. Nggak ada Ya itu lawan kan, ini. dewa itu kan Theos artinya. Nah ini kan D33, gimana sih ngajak diskusi sama dewa apa ini? Ya itu Theos. Apaan nama Theos? Apa nama Theos kayak gitu? Tadi Bang, yang si satanik sama yang di kamikaze, kamikaze itu memang sesuai dengan apa yang Abang katakan, dia itu memang setan betul. Ya, Tetapi setan itu rata-rata Bang ya, ketika dibacakan yang namanya ayat kursi, dia lari. Tapi satanik ini, walaupun dilempar kursi sekalipun, nggak akan pernah bisa lari. Nih ya. Iya, setan itu kan dari dua golongan, minal jin watiwan nas. Dari golongan jin dan manusia. Kalau dari golongan jin namanya setan, kalau dari golongan manusia namanya kafir. Setan itu dua golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak host udah dinaikin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini Bang. sedikit. Saya mau nanya nih Kang Bang Zuma. Iya. Mohon pencerahannya. Ini kebanyakan orang-orang kafir laknatullah itu oten itu kebanyakan salah menafsirkan tentang syahadat kita itu Bang Zuma. Karena di dalam syahadat itu kan tertulis tiada Tuhan selain Allah. Itu mereka menafsirkan bahwa Islam itu tidak ada Tuhan, hanya Allah. Itu mohon pencerahannya Bang Zuma. Iya. Jadi memang mereka itu kalau di Islam mereka paling kritis. Kalau dia mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadits, mereka paling jago itu. Tapi kalau kita bertanya tentang Bible, mereka berasumsi tidak ada yang kritis terhadap Bible. Dan kritisnya terhadap Islam hanya lewat terjemahan. Nah itu, kasihannya itu di situ. Jadi kalau umat Islam mengatakan asyhadu, aku bersaksi, itu nggak bisa diragukan lagi berarti. Nggak ada keraguan berarti di dalam situ. Mata tidak melihat, tapi berani mengatakan bersaksi. Artinya bahwasanya konsekuensi daripada penyaksiannya itu mati pun taruhannya. Tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa menghalangi. Pedang sekalipun di leher, umat Islam akan tetap mengatakan aku bersaksi, tidak ada Tuhan, hanya Allah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menghalangi. Mau peluru sekalipun, mau dirudal sekalipun, umat Islam sekali mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bersaksi mereka umat Islam itu. Bersaksi, mata mereka tidak melihat, tapi akal dan hati mereka melihat Allah itu ada. Saking hebatnya keyakinan umat Islam itu, dia berani mengatakan di hadapan siapapun, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang lain itu sembahan-sembahan mereka itu bukan Tuhan. Sembahan-sembahan mereka itu hanya berhala. Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Apa yang Allah katakan? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.
Makanya umat Islam itu mengatakan tidak ada Tuhan. Yang disembah mereka itu bukan Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Di luar daripada itu hanya angan-angan, inasan, berhala. Jadi umat Islam itu dengan keteguhan imannya, hatinya, akal dan pikirannya, hidupnya, mereka persaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, sama seperti ketika anak saya mengatakan tidak ada bapakku selain Bang Suma. Tapi Oten yang tidak menggunakan akal, ketika anak saya mengatakan tidak ada bapakku, mereka mengartikan, oh ternyata anak ini lahir tanpa ibu. Oh anak-anak ini lahir tanpa ayah, anak-anak ini lahir tanpa ayah. Karena dia mengatakan tidak ada bapakku. Oh ternyata bapak itu tidak ada. Sebab anak-anak ini mengatakan bapaknya nggak ada. Padahal kalimatnya belum selesai. Tidak ada bapakku selain Bang Suma. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada oknum lain yang menjadi bapakku selain Bang Suma. Tidak ada oknum lain yang adalah Tuhan selain Allah. Semua yang lain itu adalah bukan Tuhan, tapi sembahan-sembahan yang tidak masuk dalam kategori Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti itu Bang. Silakan yang lain. Gurunda noise ya? Gurunda noise? Gurunda Saya noise? Saya Iya, enggak. Gurunda. Hah? Saya enggak dengar ada noise. Mungkin karena hujan ya kali ya. Coba Oh. saya tutup. Iya Gurunda. Silakan. Ya, ini Nyong. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyong Eri ini Muslim kan? Nyong Eri. Sampaikan Bang, silakan. Muslim kata host Muslim. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Silakan. Mau disampaikan buat guru Bang Juma yang tercinta, sehat-sehat selalu. Buat host juga, buat abang-abang di sini sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Bang Nyong Erik. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya senantiasa. Salam buat saya di Ambon, Maluku Bang. Ya, salam buat sahabat-sahabat kita di Maluku Ambon. Ya Bang, terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih banyak. Makasih ya Bang. Sehat-sehat selalu Bang. Amin, amin ya rabbal alamin. Juma. Izin turun Mas. Siap. Terima kasih banyak atas pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Juma lagi hujanan. Hujan. Lagi hujanan Bang. Saya di lantai 2 depan kirain lagi teras. Hujan-hujanan. Enggak. Kenapa? Saya tutup. Lanjut aja. Baik. Abang kan selama ini pernah ngomong ke Dewa pengen rasanya mandi pakai shower. Nah ini Bang, shower alam. Hujanan aja Bang sekarang. Ya silakan Bang Nafi. Kali kau ngomongnya gak sopian. Silakan Pak Nafi. Ada yang mau disampaikan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Sang mengatakan begini ya Bang Sang ya. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Salam kenal. Silakan Bang, lanjut. Teman-teman pola kita. Gak ada Oten ya. Silakan Kristen ya, mau naik silakan, yang mau naik diskusi dengan Gurunda. Ustaz Zuma silakan ya, teman-teman Kristen. Zuma silakan ya, teman-teman Kristen. Zuma silakan ya. Aduh, noise. Assalamualaikum Bang Sumba.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip. Bang Suma, salam. Yang Kristen aja yang naik ya teman-teman ya, Kristen aja yang Iya naik. bang, Banyak Muslim di sama-sama atas. bang. Kristen aja. Freddy, selamat siang Freddy. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Sore Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang Kristen yang naik ya teman-teman. Enggak, saya cuma mau ini sedikit aja menyampaikan. Silakan. Saya kan ini tadi masuk ke roomnya Elia sebentar. Dia menyampaikan kan dia katanya mau diundang ke acaranya Dr. Richard Lee. Dia mau menjabarkan tentang PL dan Bani Israel katanya sesuai Alkitab. Terus dia juga mengklaim bahwa tanah PL itu memang tanahnya untuk Bani Yahudi katanya. Buat emang tanahnya orang Israel katanya gitu. Apakah benar itu Bang? Mau tanya aja itu aja. Lu nggak usah dibawa ke sini bang, itu bukan materi diskusi kita. Ini lintas agama, ini bukan masalah tentang itu ya. Udah ya. Iya. Tanya di tempat lain Bang. Atau bisa Anda buka Google itu, cari internet tuh banyak tuh bertaburan ya bang ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa nih? Bunda Oma, silakan Bunda Oma, apa yang disampaikan omanya? Bunda Oma. Bunda Oma, silakan. Monitor. Host, ada Lutfina itu dinaikin aja, saya turunin. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau ucapin buat Bang Juma dan rekan-rekannya apologet. Mau mendoakan semoga sehat semuanya, selalu semangat mendakwahkan Islam. Amin. Satu Mana Bang lagi Juma? Bunda kurang. Saya satu lagi kurang doanya Bunda. Kurang. Iya, buat Bang Dewa juga, buat Bang Dewa sehat selalu. Juga buat doain Bunda kawin lagi Rahman. Bunda, ya. Doain kawin lagi. Iya Bunda, terima kasih. Serius lah Bang Dewa. Bunda serius ini. Iya. Ya udah gitu aja Bunda Rahma. Iya, Cuma pengen aja kangen sama Bang Juma dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Uhti Ini urusan Oma. Dewa, Bang. Diam. Apaan sih Teos Ya, ini? ini Teos turunkan host Teos. Noise. Saya Ini izin kalau turun mendengar ya. suara perempuan. Iya Bunda, terima kasih. Ya baik Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkah ya, Sulawesi sudah hujan. Beberapa hari, aduh panas sekali. Iya, di Bogor juga sekarang sudah mulai musim panas ya, Bunda. Udah mulai musim panas dan panas kemana-mana, pikiran panas, semua panas. Dan ternyata setelah kita teliti, ternyata neraka itu bocor, Bang Juma. Neraka bocor ini. Panasnya sampai ke dunia. Ya. Ya silakan, ada Oten yang mau naik, silakan. Kalau mau berdiskusi dengan Bang Jumjum. Bang Jumjum lagi lapar dengan rohani. Silakan. Memang dari kemarin memang lagi langka mereka Bang. Langka. Ini kalau dijual ini mereka mahal harganya nih. Oh iya, makanya kita ngumpulin uang. Kami rencana ngumpulin uang sama Bang Juma. TT-an kita, TT-an. Sama Bang Juma mau bikin museum, Bang ya, Bang. Museum Bang ya. Buat apa? Kan mereka mau diraka. Museum buat Teos. Ini Bang Juma juga nanti mau dirata. Iya. Banyak cerita kawan. Selamat ulang tahun Bang Juma. Aduh, sehat selalu Bang Juma ya.
Lama juga kita tidak ngobrol, Bang. Udah saya cas dari tadi, ternyata nggak masuk. Mana udah lobet, baru nyala lampu. Ini gara-gara dewa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat berkah selalu ya buat semuanya ya. Tadi itu katanya hotel mau dijual ya. Pak Hendra nyari gimana mau dijual ah? Nyari gereja mau dijual. Ini noise. Bang Juma ya? Bukan. Iya. Noise ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hujan Bang, di tempat saya hujan. Saya tutup aja dulu ya sampai naik ini ada dari Oten naik. Silakan. Iya. Siap Bang. Bentar dulu. Bang Zuma tadi manggil Teo ada lagi apa? ngumpuli dana. Itu Bang Dewa lagi si ngumpuli Dewa dana. Teo. Manggil saya dari bawah sampai naik saya. Di Riau juga hujan nih Gurunda sama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selalu Gurunda, Bang Zuma, Bang Dewa, kita selalu. Iya Dek, sehat. Salam kenal dari saya pendatang baru. Yang Kristen naik ya, silakan yang Kristen naik ya. Aku bentar aja ini Bunda Rahma. Tapi ini banyak kosong ini, silakan naik ya teman-teman Kristen. Gak usah turun Bang Teo. Ini ada Bang. Ih, bentar, tadi saya lagi dipanggil Bang Zuma tadi Teo, makanya saya naik ini. Ya, Bang Juma lagi hujan-hujanan ya di Wantilah ya. Dia sambil menunggu ada hotel yang naik. Tidak juga hujan-hujan Bang Dewa. Gimana sih antum? Ini kemarin Bang Akal, kemarin Bang Juma nonton India. Katanya dia pengen hujan-hujanan. Saya lagi. Tapi kemarin ngasih tipsnya itu benar loh Bang Juma. Pada saat abang mengatakan ke Dewa, wah kalau kamu pengen hidung kamu mancung, banyak nonton film India. Alhamdulillah Bang, Dewa banyak nonton film India, sekarang hidung Dewa mancung Bang. Wah syukurlah, mancung ke samping. Ke dalam. Ayo teman-teman Kristen yang naik ya. Noise-nya kencang ya kedengaran ya? Enggak juga Bang Iya, Zuma. suara hujan Gurunda, suara hujan. Belum ada hotel nggak apa-apa Gurunda. Enggak apa-apa. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kita berdiskusi. Ada yang mau diutarakan atau mau dipaparkan, silakan menaik. Di sini ada 2 tempat bangku Anda, 2 slot spesial. Ya silakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang Bang Theodor. Selamat siang. Silakan Bang Beni. Apa yang ingin disampaikan? Aku sebentar aja nanti. Silakan ya teman-teman Kristen nih yang hampir 700 ini masa enggak ada Kristen sih? Hampir 700 ini masa enggak ada Kristen. Pak siapa nih? Pak Mulyadi. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Pak Mulyadi? Pak Mulyadi. Minta naik apa yang disampaikan Pak Mulyadi? Aduh Pak Mulyadi ini jauh dari perangkat. Jaringannya merah dia Bunda, jaringannya merah. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan. Apa tadi saya mau bawa narasi dari Bible tadi ya? Selamat siang Bang Hanso. Salah satu Kristen yang diajak diskusi itu enak itu Bang Hanso. Silakan ya. Temanku dong Bun. Siapa namanya? Malikil. Biasanya berani kau Hanzo sendirian. Gimana tuh? Kita naikkan ya Malikil. Naik bro, Herdi. Naik aja sih Herdog baru godok-godok. Ayo. Itu ada di bawah itu Bro Herdi, ada di bawah itu. Ada. Berani nggak dia naik? Oh berani dong.
Apa yang nggak berani? Ya mana permintaan, nggak ada Sabar. permintaan. Oh, sabar. Ini Pak Sah Kristen Muslim, Pak Sah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Malaysia. Saya ingin disapa dengan abang Bang Zuma saja, dengan kawan-kawan yang lain. Masya Allah. Saya ngefans banget dengan abang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sah. Di hujan di tempatku bang, berisik. Ya bang. Hujan di sini hujan. Kenceng kali hujannya. Lalu, aku ngerti jelas. Putus-putus ya? Dia putus-putus, Sah. Jaringan kali. Nanti kalau ada Oten yang mau naik, saya turun aja bun, nggak apa-apa bun. Berarti ini ya sangat deras hujannya. Mana si Herdi, Bang Hanso, nggak berani Iya, ke sini sama Gurunda. berani. Bentar. Akmil, Sinusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Saya nak bertanya dengan Bang Zuma. Ni soal Bible. Dong? Enggak. Iya gimana bang? Okey, Bang Zuma. Ni seandainya Paulus, Matius, Yohanes, Lukas and the gang tidak tulis kitab, jadi Kristen mau pakai kitab apa? Adakah mereka akan pakai kitab Taurat dan Nabi Musa punya kitab? Macam mana? Nggak mungkin. Kalau mereka tidak punya kitab, ya nggak mungkin. Mereka akan sama seperti Romawi Yunani, memiliki kepercayaan, punya keyakinan secara turun-temurun, tapi mereka tidak punya kitab. Menyembah dewa, tapi mereka tidak punya kitab. Mereka akan lanjut mengajarkan ajaran nenek moyang mereka. Kalau mereka tidak punya kitab, mau menuhankan Tuhannya Yahudi pun, ya kayak mana caranya? Kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi. Kitab Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Sementara Romawi tidak punya kitab. Nah, sehingga ketika kemudian orang-orang Farisi dan pengikut-pengikutnya tidak menuliskan buku atau kitab, ya mereka tidak punya kitab. Mereka paling masih menyembah Zeus. Seperti itu. Okey, terima kasih Bang Zuma. Iya. Saya daripada Malaysia. Alhamdulillah ada daftar dengan Apologet Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih. Okeylah, itu saja Bang Zuma saya mau bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gurunda, Bang Zuma izin membuka dikit ya. Iya. Hanjo, di sini kita menampilkan sebuah tema dengan timeline yang besar. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Yesus berdoa pada Tuhannya, artinya dalam konsep tema ini Yesus memiliki satu kesepakatan yang utuh, yaitu masing-masing mengharapkan kuasa daripada Bapaknya atau yang pengutus atau sumber kekuatan daripada Yesus itu, atau kita biasa sebut dalam itu adalah Theos. Nah, apa buktinya Yesus masih berdoa kepadanya? Banyak di Bible menarasikan seperti di dalam Matius 26 atau Matius 26 nomor 39 di sini membuktikan bahwa Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau hendaki. Artinya Yesus di sini masih memerlukan permohonan
doa dan mohon untuk penyelamatan bagi dirinya, di mana bisa dikatakan Yesus hilang dari kuasa ilahinya seperti yang teman-teman Kristen jabarkan bahwa dia memiliki kuasa ilahi pada dirinya. Dan kemudian apa bukti konkret lain bahwa Yesus itu juga butuh berdoa kepada Tuhannya, yaitu di mana Yesus sendiri mengatakan dan mengajarkan dalam doa Bapa kami yang di surga. Di situ sudah jelas-jelas dikonkretkan dan dinyatakan adalah doa Bapa kami, artinya Yesus memberikan jalan melalui dirinya dan setiap doa itu disampaikan kepada Bapanya atau Theos yang kita kenal. Nah, bisa nggak tidak Papa Hanjo untuk paparkan bagaimana seutuhnya Yesus ini kenapa harus berdoa kepada Tuhannya, yang kadang-kala notabene teman-teman dari Kristen juga memaparkan bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Silakan Hanjo. Bang Juma, Bang Juma. Ya sebelum dijawab, aku izin turun dulu ya. Bunda Rama makasih ya udah dinaikin. Saudara-saudaraku semua, salam kenal. Ya Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hanzo ditanggapi. Teman-teman Kristen ya, silakan Nak yang ingin diskusi dengan Gurundaku, silakan. Yang punya ilmu ya, jangan bawa asumsi. Ayo. Aku sudah tarik ini loh Hanzo, aku sudah tarik Herdi. Kayaknya palsu itu. Followernya dikit. Palsu ya. Oke, lanjut Hanzo, kita sambil nunggu. Iya. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Betul. Karena dia berasal dari Bapa itu, dia adalah firman itu. Dia adalah sumber, dari sumber itu dia berasal. Aku dan datang dan akan kembali kepada Elohim, kepada sang sumber. Betul, karena dia adalah wujudnya daging, adalah manusia yang sebelumnya adalah firman yang menjadi daging, di mana dia juga di situ sejatinya adalah hakikatnya Allah. Dia mengosongkan dirinya, jadi tidak ada salahnya dia memang berkata-kata dengan sang sumber yang adalah Elohim, yang ada hakikatnya sama dengan dirinya. Dikatakan ketika dia berdoa, biarkanlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Yesus mengatakan itu, gitu kan. Di situ kan memang kawan-kawan kita dari Muslim sangat sulit untuk memahami bagaimana ada tiga entitas ini, gitu, di mana ada Allah yang sang sumber, ada Yesus dan ada Roh Kudus. Itu kan sulit untuk dipahami. Jadi seolah-olah menekankan pada sisi kemanusiaannya Yesus saja, gitu, tidak melihat sisi keilahiannya, di mana banyak mujizat, banyak hal yang dilakukan, banyak tanda-tanda yang sekalipun dia tidak mengakui aku ini Tuhan, sembahlah aku, tapi kita tahu dia itu Tuhan, dan tanpa perlu kita menyembah dia tetap Tuhan, gitu. Dimana ada contoh prajurit yang meminta untuk menyembuhkan anak buahnya, itu kan, dimana dia, aku akan datang. Prajurit ini mengatakan, jangan Tuan, aku tidak layak menerima Tuan, cukup Tuan katakan satu patah kata saja, maka prajuritku akan sembuh, gitu kan. Di situ dia mengenal siapa ini Yesus. Dia mengenal otoritas yang tidak dikenal oleh bahkan murid-muridnya yang 12 itu. Dikatakan oleh Yesus, sesungguhnya iman sebesar ini, iman perwira ini, prajurit ini tidak pernah kutemui di seluruh Israel, katanya. Bahkan melebihi ke-12 muridnya. Perwira ini tahu siapakah dia. Bahkan dengan ucapan saja dia mampu, tanpa perlu dia datang. Jadi perwira ini, Tuhan Yesus katakan, dia mampu menelaah atau melihat siapakah dirinya. Dia adalah sang Elohim itu sendiri, dimana cukup dengan kata-kata. Ya begitu. Lanjut Bang Theo kalau mau di... Baik, tadi Hanjo memaparkan sebuah narasi menitik beratkan bahwa Yesus itu adalah sebuah manusia, dan itu kita akui sebagai orang diberikan suatu pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pemahaman kepada manusia, artinya dia memberikan akal sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri. Nah, di sini yang mau saya pertanyakan kembali ulang kepada saudara Hanzo, bahwa betul apa sejatinya manusia itu, Yesus itu adalah manusia.
ungkapan ini didukung oleh dalam konteks Matius 26 nomor 46. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan-tangan orang yang berdosa. Artinya betul-betul mengakui Yesus mengakui dirinya adalah manusia. Dan ketika saudara mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, artinya ini akan bertabrakan dengan ayat lain bahwa setiap orang mengaku Yesus adalah Tuhan berarti dia adalah orang-orang yang antikristus, kan begitu. Dan konsep Hanjo yang memaparkan bahwa namanya anak manusia itu lebih daripada manusia tetapi dia Tuhan, itu sejatinya tidak pernah tertulis dan tertuang dipaparkan di dalam Bible, begitu. Karena ada lagi ayat membantah bahwa di dalam data yang lain, Yesus untuk melarang untuk menyebut dirinya adalah Tuhan. Itu tertulis di mana? Di Matius 7:21 hingga nomor 33. Atau wajib sembah Theos itu atau Bapa di surga itu tertulis di dalam Lukas 16 nomor 12. Dan tiada Tuhan selain daripada Theos itu sendiri tertulis di dalam Markus 12:29. Artinya kesepakatannya secara konkret dan secara harfiahnya, Yesus adalah betul-betul manusia. Hanya dia sebatas utusan yang diberikan firman kepada dia untuk menyampaikan apa yang disampaikan Bapa melalui dia dan difirmankan. Ada lagi ayat yang mendukung bahwa segala firman yang telah yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, inilah bukti konkret bahwa Yesus seutuhnya adalah manusia yang diberikan satu mukjizat dan diberikan satu kelebihan daripada manusia yang lainnya. Jadi fix, dia tidak ada lagi notabene bahwa namanya Yesus itu lebih daripada Tuhan sesuai dengan konsep-konsep yang tidak tertulis di dalam Bible. Silakan Hanzo untuk dimulai paparkan kembali. Sebentar, siapa tahu Gurunda mau menanggapi ya. Oh ya, silakan. Silakan Gurunda. Silakan Guru Bang Zuma. Baik, satu ayat saja, satu data saja dari kitab Anda itu sudah mematahkan argumen iman Anda. Itu tadi argumen iman, bukan argumen dalil. Yohanes 5:36. Tetapi aku Yesus mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Ya, apalagi hanya sekedar kesaksian iman saja. Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, Bapa ini Tuhan ya, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku kerjakan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Tuhan yang mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Dia melakukan itu sebagai manusia ciptaan yang diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel sebagai perantara. Kita lihat dalilnya. Jadi yang tadi itu Yesus bersaksi dia hanya utusan. Dia mampu melakukan apapun karena dia utusan. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Ini manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui Yesus sebagai utusan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda melalui Yesus yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu. Jadi Allah yang melakukan itu. Allah yang menginginkan itu terjadi. Allah yang berkehendak itu semua terjadi. Allah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuatan dan mukjizat itu bisa terjadi. Tetapi Allah tidak melalui dirinya. Karena Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak akan mungkin nuzul di alam fana. Maka Allah melakukan tindakan-tindakan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda melalui manusia yang dia sudah tentukan, yaitu Yesus. Jadi sehebat apapun Yesus, seluar biasa apapun Yesus, sekuasa apapun Yesus, yang kuasa, yang luar biasa, yang hebat bukan Yesusnya, tapi dia yang mengutus dia. Dia itu hanya perantara. Andai saja saudara Hanso dipilih oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan, maka Hanso bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Allah menentukan dan menetapkan Hanso sebagai perantara antara Allah dengan manusia agar Allah melakukan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan.
Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, emos, pekerjaanku. Pekerjaanku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tugasku adalah, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Tuhan yang telah mengutus aku agar aku menyelesaikan tugas tersebut. Jadi Yesus ini pesuruh. Yesus ini office boy kalau di kantor. Dia hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Terakhir, Yohanes 5:30. Ini pengakuan langsung dari mulutnya. Aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat. Dalam bahasa Yunaninya poioio. Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menggunakan kedikdayaan yang ada pada dirinya. Dia tidak bisa menghasilkan. Dia tidak bisa mengerjakan. Dia tidak bisa menciptakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dari Yesus yang kamu tuhankan, saudara Hanso. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku yang kau tuhankan, Hanso. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dari Tuhanku, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kenapa dituhankan Dia? Kenapa? Karena doktrin dan dogma. Kalau berdasarkan Yesus, manusia waras. Sekali lagi, kalau berdasarkan pengakuan Yesus, manusia waras tidak akan mau menuhankan Yesus. Itu dari saya, silakan. Masih noise. Tidak noise lagi, tidak noise lagi. Silakan Bang Hanso. Dikira kita orang Kristen, orang nggak waras katanya. Kita masih waras, kita masih sanggup berpikir normal, kita sanggup untuk bertahan dalam kesulitan di bumi, kita sanggup menjalani hari-hari, kita sanggup melewati segala rintangan dan dosa-dosa. Tidak ada orang Kristen menyukai dengan hal yang berbau dosa. Karena kita juga beriman gitu loh. Jangan dikira seolah-olah kita ini, orang Kristen ini seolah-olah musuh gitu bagi kalian. Tidak. Memang kita sudah berbeda gitu. Kita berbeda dalam pandangan tentang Tuhan Yesus. Memang di kitab kalian menulis Dia hanya manusia gitu. Lah ini bang ditambah ayat Bang Hanso yang saya paparkan tadi ini perkataan-perkataan Yesus. Anda percaya dengan Yesus? Percaya. Terus kenapa Anda tidak mau percaya dengan perkataannya? Kan ada perkataan yang lain juga, jangan dinafikan dong. Coba perkataan yang lain yang mana? Perkataan yang lain. Contoh, iya. Contoh. Mohon izin yang lain, silakan. Oke. Silakan. Contoh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, terus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus? Tak seorang pun sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Itu sangat jelas loh. Oke. Gak ada lain jalannya. Oke. Yesus tujuan atau Dia hanya jalan? Dia tujuan dan jalan itu. Di mana dikatakan aku tujuan? Di situ tertulis kan? Tidak ada yang sampai kepada aku atau tidak ada yang sampai kepada Bapa? Ya kepada Elohim. Ya Elohim. Tanpa melalui aku. Tanpa gitu. melalui aku. Dia itu satu-satunya pintu, bro. Satu-satunya jalan menuju kepada Elohim. Nah, betul. Nggak ada jalan lain sudah. Oke. Sekarang kalau jalan, apakah tujuan? Udah nggak ada jalan lain, bro. Saya tanya, kalau Dia jalan, apakah Dia tujuan? Ya untuk mencapai ke situ harus ikuti Dia gitu loh. Apa ya salibnya Dia? Inilah yang saya katakan, hanya orang sakit yang mau menuhankan jalan. Anda ketika ke Monas, apakah Anda menganggap jalan ke Monas itu adalah Monas? Jalan satu-satunya ke Monas gitu kan? Jalan satu-satunya ke Monas itu apakah Monas? ini apa ya? Bukan ini yang saya katakan, bro. Itu ini yang saya katakan, orang waras tidak mungkin menyembah Yesus, nggak mungkin. Nah sekarang apa yang Anda ingin katakan ketika Anda ditanya, apakah jalan satu-satunya menuju ke Monas itu adalah Monas? Jawaban Anda?
Nggak nyocok analoginya, bro. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yes. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sebentar, jalan itu kan nggak hidup, Kenapa bro. demikian? Apakah karena Yesus itu Tuhan atau karena Yesus perantara? Semuanya. Itu kan, makanya dia bilang tidak akan mungkin dalam keadaan waras, dalam keadaan yang sama nyembah Yesus, nggak mungkin. Berarti nggak waras. Oh jelas. Sekarang saya tanya, Yesus berkata, coba, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus mengatakan itu karena dia Tuhan atau karena dia perantara menuju Tuhan? Gimana? Ya memang dia. Oke, kalau mau digiring ke perantara, oke, benar perantara. Selesai. Silakan Dinda Theo lanjut temanya, silakan. Dipaksakan ke situ ya, diikutin lah. Mau dianggap perantara ya benar gitu, karena Sang Elohim turun menjadi daging kan ya, memang benar itu adanya gitu. Ini lagi yang menjadi masalah ini. Lebih parah lagi liriknya. Lebih parah. Masakan ada pencipta langit dan bumi turun jadi manusia? Berarti enggak gitu, bro? Saudaraku, bisa tidak pencipta langit dan bumi itu berubah menjadi ciptaan? Bisa dong. Hah? Kalau nggak bisa berarti tidak mampu, dia tidak maha kuasa. Anda ngerti maha kuasa tidak? Mampu melakukan apa yang menurut kita tidak mungkin, itulah maha kuasa. Salah. Yang dimaksud maha kuasa adalah berkuasa dari semua aspek. Kalau dia berkuasa dari semua aspek, berarti pada dirinya tidak ada celah untuk tidak berkuasa. Betul? Betul. Nah, Yesus berkuasa enggak? Berkuasa dong. Apa kuasanya ketika dia manusia? Apapun dia bisa lakukan. Bisa tidak dia kemudian melawan rasa ngantuk? Bisa nggak Allah lu berkuasa hidup tanpa produk kafir? Coba. Bisa nggak Allahmu bisa nggak Allahmu? Bu Rama, turunkan dulu Bu Rama, dia Bu Rama. Takut gua balikin ke Allah. Ayo, Saudara Hanzo, bisa tidak Yesus itu melawan rasa ngantuk? Itu kan naluri jasmani, kemanusiaan. Nah, ini dia berarti Anda sudah menggugurkan kemahakuasaan Tuhan dengan Anda mendudukkan Tuhan menjadi manusia. Anda katakan tadi maha kuasa, kok ada celah? Kok ada celah? Saya rasa Yesus tidak bisa menahan kentut sebulan, tidak bisa. Kembung perutnya. Betul. Itulah, itu dia. Betul. Berarti dia tidak layak menjadi yang maha kuasa. Oh, kalau gitu gitu nggak layak gitu ya. Saudaraku, bukankah dalil-dalil yang saya sajikan tadi, bahkan pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting. Masakan kita tidak mau mengakui kesaksian itu? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan, coba, semua pekerjaan, semuanya, apapun itu yang membuat Anda jatuh cinta kepada Yesus sehingga Anda menuhankan Yesus, ternyata menurut Yesus semua itu adalah justru menyaksikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Semua pekerjaan yang membuat Anda menuhankan Yesus, ternyata menurut Yesus pekerjaan-pekerjaan itu justru diperuntukkan untuk bersaksi bahwa Yesus utusan Tuhan. Kenapa lari menilainya? Saksi utusan Tuhan itu lawan sihir, bukan kesurupan sihir. Cuma kenapa justru Anda menilainya dari aspek yang berbeda dengan Yesus? Kan Yesus mengatakan, tetapi aku Tuhan, sihir tahu nggak itu? Buang dulu Bu Rama. Kalau nggak ada adatnya dibuang dulu Bu Rama. Tetapi aku mempunyai. Sekarang gua tanya lu, Bu Rama, kalau nggak ada adabnya dibuang dulu. Sabar, Rokle, nanti Anda saya terapi habis ini ya, sabar. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian. Ini kesaksian Yesus. Ada tidak? Tolong.
Anda istirahat dulu Buka pelan-pelan. pamalmu, Ustaz. Jangan banyak gaya kau. Ya, Saya turun ya, loh. Turunkan aja Bu Rama. Kalau nggak ada adat, jangan turun dulu aja. diturunkan, ditanya dulu. Jangan Mau nggak diskusi diturunkan. head to head dengan saya pakai timer rock? Ya, bentar ya, giliran sebentar kamu ya Bang ya. Satu Bang Rob, menit, sabar. 1 menit. Kita 1 menit, 1 menit. Saudara Rock, kalau mau saya tinggalkan Mau. Saudara Hanso. Gimana? Boleh, boleh. Oke. 1 menit. Baik. Baik. Siapakah yang Tuhan? Yesus atau Allah? Oke? Ya, betul. Oke, baik. Saya mulai. Allah Subhanahu, 1 menit ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dirinya dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada makhluk yang serupa dengan aku. Seirama dengan kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, aku maha besar, tidak ada yang serupa dengan aku. Laisa kamislihi syai'. Tolong Anda tunjukkan satu bukti bahwa Yesus tidak serupa dengan apapun, supaya Yesus bisa didudukkan sebagai Tuhannya Yahudi di dalam Yeremia 10 nomor 6. Silakan. 1 menit. Ya, saya cuma mau menyangkal pernyataanmu. Allah itu kalau pencipta, kalau tiada yang tunjukkan sama. dulu Allah nggak berani, Tuhanmu, bro. Yesus dulu. Yesus dulu lahir kamu tanpa bahas. hubungan seks. Yesus Dagingnya dulu udah yang beda. saudara bahas, jangan nyebrang dulu. Enggak, lahir tanpa hubungan seks. Saya moderatorin. Dah, Saya moderatorin. Kalau dia tidak Kau bisa paham, Bang udah Adi beda diturunkan itu. aja. Udah Sampah diturunkan biar. aja. Sampah. Kalau Dia- kamu nggak Iya, bisa iya. diatur. Allah itu nggak berani haramin. Ente itu goblok, Allah tau nggak? bukan Nggak perlu ente pencipta. diskusi. Orang goblok ngapain diskusi lu? Ya, diturunkan aja kalau dia nggak bisa. Saya sudah Turunin kasih aja lah. kamu narasi Dewa, ya. izin pamit ya. Dengarkan Terima kasih. narasi saya begitu santun Assalamualaikum. ya. Narasi saya begitu santun, dengarkan. Saya mengatakan Allah laisa kamislihi syai'. Itu satu poin. Tuhannya Bani Israel tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi anta. Tidak ada yang sama seperti engkau. Oke? Sama kedudukan Tuhan kami Bani Israel, Bani Ismail sama. Nah sekarang tolong kamu tunjukkan Yesus setara dengan Tuhan kami. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang seperti engkau. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha perkasa. Tunjukkan Yesus maha perkasa, Yesus maha besar, Yesus tidak serupa dengan apapun. Silakan. Kalau tidak bisa, turun. Yesus turun level karena Yesus hanya manusia. Ya, saya kembalikan kepada Hanso. Silakan. Kesaksian Yesus jelas dari mulutnya. Semua pekerjaan yang menjadikan Hanso menuhankan aku kebalik. Harusnya pekerjaan itu menjadikan Hanso, menjadikan aku sebagai utusan Elohim saja. Karena itu adalah kesaksianku. Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Kenapa justru dibalik? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Padahal Yesus mengatakan kesaksiannya, pekerjaannya adalah pekerjaan utusan Tuhan. Silakan. Oke, Kristus datang bukan untuk apa ya, untuk melakukan ini dan itu saja. Tapi tujuan terutama Kristus datang adalah untuk mengampuni dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Hidup kekal bukan berarti kita hidup dalam tubuh ini nggak mati-mati, bukan. Tetapi adalah untuk mengatasi kematian kekal, kematian di neraka. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, ia akan dihukum. Itu sudah ada tertulis begitu. Tidak ada nabi atau manusia berani atau mampu mengatakan jaminan yang seperti itu, bro. Jaminan bahwa jika kamu percayai aku, kamu akan hidup. Itu menyanggah semua yang bro narasikan tadi. Silakan bro. Oke. Kan Yesus kan sudah bersaksi Yesusnya tadi. Justru apa yang menjadikan Anda menuhankan Yesus, Yesus sudah persaksikan.
segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku untuk aku kerjakan, pekerjaan itu juga yang sedang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Lalu apa yang Anda sajikan tadi barusan apa? Oh, dia begini, dia begitu loh. Justru itu yang bersaksi kalau dia utusan Tuhan. Gini ya, jadi cara main Tuhan itu begini. Bahkan di dalam perjanjian lama, untuk membebaskan seseorang yang sudah dijatuhi hukuman mati, harus ada orang lain yang menanggung dosanya. Itu di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat ke-42. Itulah alasan mengapa Tuhan ini datang di dalam Yesus dan berkorban diri di kayu salib sebagai penghapus dosa bagi manusia yang berdosa ini, dengan menanggung hukuman mati sebagai kita gantinya. Bukan, tadi kuulangin, bukan kehidupan abadi jasmani, bukan, tapi kehidupan kedua nanti, kehidupan setelah kematian. Itulah yang dia tanggung bagi orang yang percaya. Gak ada orang yang mampu mengatakan aku akan menyelamatkanmu dari neraka. Gak ada, kecuali dia yang namanya Yesus ini. Itu landasan kita orang Kristen menuhankan dia, karena hanya dia yang satu-satunya yang menjamin kehidupan kita akan terbebas dari neraka. Nggak ada nabi-nabi atau orang-orang siapapun, bahkan malaikat pun mengatakan seperti ini, nggak ada. Hanya dia satu-satunya Tuhan itu yang bisa mengucapkan itu, yang bisa menyelamatkan manusia. Nggak ada lain selain Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa dialah Tuhan itu. Silakan. Itulah saya katakan bahwa orang waras tidak mungkin menuhankan Yesus. Saudara coba membawa perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Tuhan mengatakan dalam segala kesusahan, dalam segala kesesakan, dalam segala hiruk pikukan kehidupan Bani Israel, Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 6:39, di dalam bahasa Thara, dalam bahasa Ibrani, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam keadaan seperti susah seperti apapun, dalam keadaan sesak seperti apapun, bukan seorang manusia, bukan seorang utusan, bukan seorang duta, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Makanya Yesus itu datang sebagai manusia, dia hanya utusan. Yesus sebagai utusan, dia perantara. Yesus utusan, Tuhan mengatakan bukan utusan. Yesus duta, Tuhan mengatakan bukan duta. Aku sendiri, aku yang menyelamatkan kalian, bukan Yesus. Yesus itu hanya manusia yang kuberi kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda. Kisah Para Rasul 2:22. Dalam segala keadaan mereka, dalam segala kesesakan mereka, bukan manusia, bukan utusan yang menyelamatkan mereka, melainkan aku sendiri. Jadi Allah menyelamatkan Bani Israel melalui Yesus, sebab Yesus hanya perantara. Dalil sudah jelas akurat. Bukan utusan, bukan duta. Sementara Yesus mengatakan dengan mulutnya, aku utusan. Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Tuhan mengatakan bukan Yesus, tetapi aku sendiri. Yesus itu hanya alat yang aku jadikan sebagai perantara kepada Bani Israel, agar aku Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui ciptaanku bernama Yesus.
Makanya ciptaanku mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak punya kehendak. Aku tidak bisa menghakimi. Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Kenapa kemudian manusia yang menjadi perantara justru dituhankan? Bukan utusan, bukan duta. Yesus utusan, dia duta. Aku datang dari Bapa, aku datang dari surga, aku datang dari atas, aku utusan. Tuhan mengatakan, bukan Tuhan, bukan utusan, bukan duta, aku sendiri. Loh, Yesus kok bisa? Dia manusia. Oh, dia hanya perantara saya, coy. Yesus itu perantara. Baik menurut kesaksian Lukas maupun menurut kesaksian Yesus itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tapi saya kembalikan kepada saudara. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu berlaku itu. Silakan. Oke. Di dalam Roma 8 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi dalam ayat ini dikatakan Elohim tidak mungkin dikuasai oleh dosa. Elohim tidak mungkin dapat menanggung dosa manusia kalau dia tidak menjadi daging. Oleh karena itu, di dalam Roma ini mengatakan bahwa Elohim itulah yang menjadi daging supaya dia dapat menampung dosa-dosa kita. Dengan cara itulah cara penebusan yang sempurna. Pak, semoga paham. Oke, saya sangat paham. Kembali ke ajaran paganisme. Theos mau menyelamatkan manusia, Brahma mau menyelamatkan manusia, maka Brahma jadi Krishna, maka Theos menjadi Zeus. Paham saya tuh, paham sekali. Itu konsep Roma itu. Saya paham sekali kalau itu. Sekarang kita kembalikan kepada data Bani Israel. Bukan utusan. Anda membaca Roma, mengutus anaknya. Mengutus anaknya sama dengan anaknya ini utusan atau bukan? Coba saudara Hanso jujur. Ya, anaknya ini utusan atau bukan? Gitu. Oke, itu latar belakang paganisme. Yang saya tanya, baik dari utusan. Saya tanya, mengutus anaknya ini utusan atau bukan? Yang jujur. Mana tahu masih bisa diselamatkan. Silakan. Anaknya ini utusan atau bukan? Yang jujur. Di situ tertulis utusan, tapi kita terhalang dengan kata-kata itu, bro. Oke, saya tanya yang jujur aja dulu. Anaknya ini utusan atau pengutus? Lebih tepatnya itu inkarnasi sebenarnya, bukan utusan. Loh. Aduh, guru ndak Ben. Enggak mental. Ditunggu aja. Ya Allah ya Rabbi. Padahal Gurunda nggak ini ya? Nggak apa-apa, tungguin aja dulu. Orang diskusi santai kok. Ya mau santai mau enggak tetap aja orang kerjaannya kalau argumentasi ya main ribet lah. Anda sendiri yang mengatakan mengutus anaknya. Orang berpikir, oh ada yang diutus, yaitu anak. Siapa dia? Yesus. Muncul pertanyaan, Yesus ini utusan atau bukan? Menurut Anda? Di situ dikatakan mengutus anaknya. Apakah anaknya ini utusan? Yang saya ingin tahu, anaknya utusan atau pengutus? Itu aja. A, utusan, B, pengutus. Silakan jujur, silakan. Anaknya ya dia juga.
Kan sudah aku bilang, Bung, tidak mungkin Anda waras dalam keadaan menjadi Kristen, tidak mungkin. Mungkin Anda bangga, kami pintar, kami cerdas, kami menemukan ini, kami temukan ini dan seterusnya. Ya, dari aspek kehidupan dunia, oke. Tapi dari aspek bertuhan, Anda jauh dari kategori waras. Loh, kan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Nah, satu katanya. Aku dan Bapa satu katanya. Aku dan Bapa ini sama. Tuh. Kamu kamu dengar dulu. Barang siapa melihat aku, kamu sudah melihat dia. Mulai. Lo itu dalil, bro. Mulai. Berarti barang siapa yang meludahi aku, dia meludahi pencipta langit dan bumi. Bener. Betul. Ini gila namanya nih. Loh, kok gila? Ya gila dong. Bagaimana mungkin kemudian pencipta langit dan bumi bisa diludahin manusia? Aduh. Lah, memang kan begitu. Dia sudah mewujudkan dalam daging. Itulah kita. Itu manusia durjana, manusia durhaka. Itulah Anda yang dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai bidat, sebagai penyesat, sebagai antikristus. Sesatnya di mana? Lah, masakan pencipta langit dan bumi diludahi? Nggak percaya kan? Lah, memang nggak bisa dipercaya. Pencipta langit dan bumi itu. Sebentar, aku kasih kau sedikit analogi ya. HP yang kamu pakai itu sumbernya dari mana? Sumber kehidupan HP-mu dari mana? Dari listrik. Nah, ya. Oke. Kalau nggak ada HP, kamu langsung pakai listrik untuk kita TikTokan bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itulah. Itulah sekarang pertanyaannya, apakah HP adalah listrik? Bisa juga. Loh. Viralkan teman-teman. Menurut Hanso, HP itu adalah PLN katanya. Ya Allah ya Karim. Inilah saya katakan mustahil Anda itu waras. Mustahil. Berarti nggak nangkap kamu, Bung. Lah, kamu yang tidak waras, masakan HP kau katakan listrik? Inilah ya katanya. Karena salib adalah kebodohan. Memang kau anggap aku bodoh, kau anggap aku nggak waras. Nah, memang nggak waras. Masakan itulah, HP ada listrik. Hey. Ayo kamu ke konter sana. Saya mau beli listrik, Pak. Listrik merek apa? Samsung. Itu. Yang benar adalah pada diri HP ada unsur kelistrikan. Pada diri Yesus ada unsur ketuhanan. Nah, benar tuh waras tuh. Itu benar tuh. Itu benar. Nah, sekarang diri Anda ada unsur keilahian atau tidak? Ada. Udah selesai. Gitu. Kalau kamu mau waras, pakai akal. Pada HP itu bukan listrik. HP itu pada dirinya ada unsur listrik. Yesus itu bukan Tuhan. Pada dirinya ada unsur Tuhan. Sekarang kalau Anda mau menuhankan Yesus karena ada unsur Tuhan, saya tanya diri Anda. Pada diri Anda apakah ada unsur Tuhan? Anda mengatakan ada. Tepuk tangan. Nah, selangkah Anda menuju sehat. Kembali Anda yang sedikit lagi sehat. Lah. Udah dikit paham tadi. Lah. Ini karena Anda gini ya. Silakan. Suaranya nggak bisa didengar ya kan? Iya. Terus? Tidak terhampiri, betul ya? Iya. Terus? Sama kan, bisa nggak kau tangkap itu Tuhan? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Memang nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Yesus. Makanya dia Yesus yang maha itu memisahkan dirinya supaya bisa dihampiri. Bisa. Sekarang begini, saya tanya sama Anda. Andai saja Yesus tidak diciptakan di atas muka bumi, apakah Tuhan itu nggak ada? Jangan berandai-andai dong. Nggak bisa. Karena hanya di Kristen Tuhannya menjadi manusia. Pertanyaannya sederhana dan ini ilmiah. Gini, ku jawab. Tunggu. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Andai saja Tuhanmu tidak dilahirkan Maria, apakah pencipta langit dan bumi ini tidak ada? Jawab. Ada. Ada. Tapi apa tapi tidak ada satu orang pun yang akan selamat. Kenapa? Sama ketika. Kenapa?
Karena nggak ada satu orang pun mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu kemana Elia sekarang? Makanya itu Elia dan Henok kan satu-satunya orang yang tidak berdosa. Lucu Anda Dia ini. hidup bergaul dengan Elia, Tuhan. pada saat Elia selamat ke surga, apakah Yesus sudah ada? Belum. Belum. Tapi apa semua orang bisa seperti Elia? Coba jawab. Nggak Lah, bisa. Anda kan Bud. mengatakan tidak ada orang yang selamat. Makanya. Lalu dengar saya. Jangan bawa kegilaan Anda di sini. Sekarang saya tanya. 114.400 orang yang dimateraikan masuk ke surga itu apakah sudah ada Yesus? Ada, sudah ada. Di mana Yesus ada pada saat orang yang 114.000 itu dimateraikan, di mana? Loh, akulah Alfa Omega. Kan? Akulah. Mari kita bahas akulah Alfa dan Omega. Tolong Oke. tunjukkan di mana dalilnya itu. Bukalah. Ya bukalah. Kamu yang buka. Itu kitab Anda. Silakan. Saya bantu. Saya hanya membantu Anda untuk memahami. Silakan. Silakan. Biasanya yang bawa, dia yang baca. Bang Zuma, Musa dan Elia pada saat Musa dan Elia itu Tuhan Yesus sudah ada, Bang. Iya, itu di gereja. Bukan, Bang. Di mana? Di mana? Matius 17 ayat 3 dan Sakaria 4 ayat 14, di mana Matius 17 ayat 3 itu Yesus menggenapi. Jangan Aku kau baca bawa ya. kitabnya orang Yahudi. Dengar. Kitabmu aja, Bukan, kitabmu Bang, aja. dengar. Kitabmu Dengar dulu, Bang, aja. dengar. Di mana? Di Matius berapa? Dengar dulu. Kitabmu aja, saudaraku. Jangan kau bawa kitabnya orang Yahudi. Malu kita nanti. Orang Yahudi tidak menuhankan manusia. Oke, udah ketemu Oke, ya. dengar, Bang. Dengar. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Terus Baca mana? di Sakaria, baca Sakaria 4 ayat 14. Sakaria 4 ayat 14. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi, yang berdiri, 2 orang yang berdiri dekat Tuhan itu siapa, Bang? Yang mana? Yang 2 Di orang yang Sakaria berdiri dekat 4. Tuhan. Dan Sakaria 4 ayat 14. Ya. Lalu ia berkata, inilah kedua orang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan Iya. seluruh bumi. Oke. Itu doang. Siapa, Bang? Apakah Yang kata Tuhan di situ Yod-Heh-Vav-He atau Yehova? Bang, YHWH artinya YHWH artinya, dengar dulu, Bang. Dengar. Bang. Aku jelaskan, Bang. Saya tanya aku jelaskan, sama Bang. saudara, apakah original teksnya di sana Yehova, Yod-Heh-Vav-He? YHWH itu YHWH. Yang ditulis itu. Yang saya tanya, ini kan berbicara kitabnya orang Yahudi, Bung. Oke. Orang Jadi Yahudi. kita harus menggunakan Tapi apa? arti- Kalau berbicara arti- mengenai Tuhannya Yahudi, maka yang kita gunakan adalah Yod-Heh-Vav-He. Betul? Arti YHWH itu lihat paku, lihat tangan. Itu siapa, Bang? Ya paku, ya paku, ya pahat, ya gergaji, ya somel. Sekalian aja sebut semua. Ya papan, ya paku, ya balok-balok, ya pohon. Sebut aja semua Itu siapa, asumsimu. Bang? Jangan permalukan Yod-Heh-Vav itu dirimu siapa, Bang? dengan mengambil kitabnya Yahudi dan kau Permalukan terjemahkan ke dalam pagan. Dengarkan saya, dengarkan. Biar saya ajarin. Dengarkan saya, biar saya ajarin. Wahai paganisme. Turunkan. Tidak mau mendengar dia. Turunkan. Oke, aku dengar. Oke. Pasang kepalamu baik-baik. Biar ku kasih suplai otak, vitamin otak supaya kamu paham. Zakaria 4 yang kamu ambil dari kitabnya orang, di situ tidak menyebut Yehova. Di situ tidak menyebut Yod-Heh-Vav-He. Di situ tidak menyebut Elohim. Tapi di situ disebut Adonai. Adonai itu identik dengan apa? Tuhan. Jadi bukan Elohim, bukan Yod-Heh-Vav-He. Adonai itu rujukannya manusia. Makanya di dalam Zakaria 4, datanglah malaikat yang berbicara dengan aku, lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya.
Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas, seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya kandil itu ada 7 pelita. Ini berbicara tentang malaikat yang kemudian inkarnasi sebagaimana yang ada di dalam konsep agamamu. Malaikat memiliki teofani. Maka berbicaralah malaikat dengan aku. Siapa aku? Siapa aku? Aku Tuhan. Bukan Tuhan. Itu berbicara mengenai seseorang Zerubabel. Oke? Jadi jangan kemudian Anda mengambil kitabnya orang lantas mencocok-cocokkan. Ini loh Yesus. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Ini siapa ini di sini? Adonai ini. Lalu apa hubungannya dengan Yesus? Oke. Bang baca di Lukas. Bang baca di Lukas. Oke. Di kitab Lukas. Ya. Kitab Lukas 2. Ya. Lukas 2 itu malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat saya berkata Yesus adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan. Iya. Berarti dia datang sebagai Tuhan. Iya. Dia datang sebagai Tuhan. Iya, dia Tuhan. Dia bukan datang sebagai manusia. Ia adalah Tuhan. Malaikat sendiri berkata, hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, berarti yang Tuhan. Berarti yang datang ini Tuhan. Iya. Bukan manusia. Oke, saya jawab lagi. Di Lukas 1 ayat 41. Dengar ya. Maria dan Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ini Elizabeth berkata buat Ibu Maria ya. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Berarti Elizabeth dan Maria memuliakan Tuhan Yesus. Iya. Ibu Tuhanku datang. Elizabeth berkata ibu Tuhanku datang. Baik. Apakah yang saudara bacakan ini berkesesuaian dengan konsep imannya para nabi, bahwa pencipta langit dan bumi itu masuk ke dalam rahim ciptaan? Oke, baca di Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9 sampai ayatnya ke berapa ini? Terang yang sesungguhnya ini tentang Yohanes. Di kitab berikut Yohanes lahir dan Yohanes menyampaikan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu siapa bang? Yang pencipta Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah konsep Anda ini sesuai dengan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel? Ya. Di mana tertulis bahwa tunggu. Di mana tertulis di kitabnya para nabi Yahudi, Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam rahim manusia, itu tertulis di mana? Bang, di kitab di kitab para nabi, Allah berkata, aku bentar. Aku akan lahir. Itu ajaran Kristen, iya, ajaran Kristen betul. Yesus Tuhan, Yesus Adonai, Yesus Elohim, Yesus memang. Tapi kita coba tanya orang Yahudi, udah sesuai tidak? Kalau Kristen, Yesus Tuhan, telah lahir Tuhan di kota Daud, tepuk tangan. Nah, kita tanya orang Yahudi, itu benar tak itu? Tuhanmu
Yotevave, yang memproklamirkan dirinya tidak serupa dengan apapun, yang memproklamirkan dirinya tidak akan dibentuk menjadi seperti apapun, yang telah mengatakan dirinya bukan manusia dan bukan anak manusia. Apakah betul? Dia telah melanggar semua perintah-perintahnya dan pengakuannya, lantas kemudian dia lahir menjadi bayi. Betul. Nah, di mana itu tertulis? Yesaya 7 Yesaya 7. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberi kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan ia dinamakan Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Nah, kita buka data. Oke. Arti Immanuel dulu. Apa arti Immanuel? Arti Immanuel yang saya tanya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Dan yang pantas memanggil Immanuel pertama kali siapa? Loh. Kok loh? Apa arti Immanuel, bro? Saya tanya, yang pantas memanggil pertama kali Immanuel itu siapa? Yang pantas memanggil, ini dipanggil Immanuel loh. Iya, yang pantas memanggil Yesus Immanuel lebih pertama kali itu siapa? Artinya Elohim itu bersama dengan dia. Iya, itu gereja punya judul. Yang saya tanya, yang ini kan Yesaya kitabnya Yahudi. Yesus lahir nih. Yang saya tanya, penganut pengiman kitab Yesaya yang pertama kali memanggil Yesus Immanuel itu siapa? 3 orang maju. Immanuel, Bang baca bentar. Ya, silakan. Immanuel satu di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah ini mah mengutip yang tadi. Ini mengutip yang tadi. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang tadi. Anak darah itu siapa, Bang? Bung, anak darah itu siapa? Dengarkan. Ini yang tadi, Bung. Ini yang dikutip dari kitabnya orang Yahudi. Yang saya tanya, orang Yahudi penganut Yesaya pertama kali memanggil Yesus Immanuel itu sopo? 3 orang Majus. Coba di mana dalilnya? Oke. Mana? Ternyata orang Majus ini membedah Yesaya juga ya? Loh, iya dong. Iya dong. Mari kita lihat tertulis di mana. Orang Majus. Nah, orang Majus. Tertulis di Alkitab. Aduh, teman saya ininya. Ayo, semangat. Tertulis di mana? Orang Majus datang dan bersorak-sorak memanggil Immanuel, kukuruyu. Itu di mana tertulis? Majusi, penyembah dewa matahari. Kok gitu? Penyembah api Majus. Sayang, buatkan Abah kopi sama Bodrex. Pakai es. Aduh. Gimana ya? Mana Majusi? Gimana sih? Bang Suma, dengar ya. Aku kasih lagi ayat nih. Di Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mesias adalah Allah. Kata siapa? Mesias adalah Allah. Kata siapa? Dan kitab Roma 9. Dalam kitab Roma. Ya udah, tepuk tangan untuk kitab Roma. Roma 9 ayat 5. Yang saya tanya, penganut Yesaya ini, saudaraku Kak Ros, yang saya tanya, di mana orang-orang penganut kitab Yesaya begitu Yesus lahir di palungan tiba-tiba manggil, Immanuel datang. Mana? Yesaya itu kan nubuatan, bro. Iya, nubuatan. Yesus penggenapan, betul? Betul. Nah, sekarang mana orang Yahudi memanggil Yesus Immanuel? 1 orang aja. Silakan. Sebentar ya. Sunyi
sepi sendiri. Kan arti Immanuel itu Elohim menyertainya. Iya, Kan artinya banyak ayat. Yesaya juga punya arti, Samuel juga punya arti, Yeremia juga Oke. punya arti, Zakaria juga punya arti, semua punya arti. Oke. Oke. Dalam- Mana. Nah, Orang Yesus- Yahudi manggil Yesus, Immanuel, kah dia main kelereng yuk? Nah, mana? Ya nggak ada kalau begitu. Ya nggak. Tapi kalau Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, itulah arti Immanuel, bro. Ya. Yang saya tanya, dan hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Mana itu? Mana? Di mana Yesus dipanggil Immanuel? Di mana? Di mana? Nggak ada Gurunda, nggak ada. Mana Immanuel? Kalau Immanuel, iye, laki kumai, sabung ayam paman. Mana ya kita ngarang-ngarang kitabnya orang, kita dipermalukan. Jujurlah Bang Anso, jujur Bang Kita Anso. jujur ini, aku sangat jujur loh. Iya. Mana. Ya udah tadi itu kan. Apa? Apa sudah tadi itu? Mana? Loh. Bang Suma aku baca ya. Iya. Matius 1, Kawan? Matius 1 sampai ayat 25. 23. Sesungguhnya, dengar ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Iya, langsung Dan ke mereka 25-nya. akan Langsung ke 25-nya. Dengar Bang, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Dan berarti 25-nya? Allah menyertai kita. Iya, 25-nya? Sesudah 24 sampai 25 Bang. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria. Maria ini anak darah. Lucunya di Maria 25 itu, anak lucunya di perawan. 25. Maria Siap-siap semua perawan. tertawa. Dengar, Bang, 25 perawan. baca, 25. Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak menyetubui dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan anak laki-laki. Dan diberi Yusuf nama? menamakan dia Yesus. Yesus. Wakadubrak. Ulang. Dan dia menamainya? Yesus. Loh. Kok ketawa? Tadi katanya Immanuel. Dengar. Ujung-ujungnya Yesus. Loh. Immanuel itu kan bukan proper name, bro. Allahu Akbar. Immanuel itu kan gelar. Masya Allah. Ada nggak orang namanya presiden? Coba. Ada nggak orang namanya presiden? Masya Allah. Wih, bro Zuma. Ada nggak orang namanya? La quwata illa billah. Itu kan Ternyata gelar. bukan dia yang disebut Immanuel. Itu gelar. Gimana Oke, sih? baik. Itu gelar. Baik. Kok Izinkan dipaksa? saya 1 menit. Oke. Nah, habis itu giliran tertawa nanti. Saya 67-8 tahun yang lalu ketika masih belajar tentang Bible, saya temukan data di dalam 2 Raja-Raja 18 yang berbunyi begini. Dia berpaut kepada Elohim, tidak menyimpang daripada mengikuti Elohim, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Nabi Musa. Maka Tuhan menyertai dia, Immanuel. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya, sebab dia Immanuel, dia bersama dengan Tuhan. Ini yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar ini? Iya, itu kan gelar. Yang mana? Diberi gelar dia. Yang mana sebenarnya ini? Benar, Yesus semua atau benar. Hizkia? Semua Yesus benar. atau Hizkia? Semua benar. Yesus atau Hizkia, Bang? 1 Benar. Samuel 16:18, dengarkan. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang dari anak laki-laki Isai
orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya. Tuhan menyertai dia. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Yang pandai berkecapi itu siapa? Siapa? Daud alaihi salam. Immanuel larinya ke Yesus. Gak nyambung kawan, terlalu jauh. Bang Suma dengar ya. Apalagi. Dengar. Apalagi. Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani. Iya, El atau Tuhan beserta kita. Nama ini terdiri dari dua kata. El artinya Tuhan dan Immanu artinya beserta kita. Bersama kita atau dengan kita. Dalam Kekristenan nama ini juga dipakai sebagai salah satu nama Yesus Kristus. Di mana Yesus dipanggil Immanuel? Kan tadi pertanyaan saya gitu. Salah satu nama Yesus Kristus. Iya, di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Ternyata begitu dia bangun, Yusuf memanggilnya Yesus. Gak ada dipanggilnya Immanuel. Gak ada. Kamu jangan stres sendiri. Yusuf ketika dia bermimpi, begitu bangun, dia dikasih pengenapan. Oke, ketika dia bangun, maka diberilah nama anak itu sebagai Yesus, bukan Immanuel. Lalu anak darah melahirkan Yesus itu siapa? Yang anak darah melahirkan Immanuel itu siapa? Anak darah yang melahirkan itu Maria. Iya, yang melahirkan Yesus. Yang melahirkan Yesus. Lalu Immanuel itu siapa? Immanuel itu bisa Daud. Daud juga bisa. Loh, Hezekiah juga bisa. Loh. Dalilnya ini. 1 Samuel 16:18. Dengar. Maria melahirkan Daud. Dengar. Bukan, dengar saya. Seorang wanita akan melahirkan. Baca Yesaya 9. Yang lahir di situ siapa yang telah lahir? Siapa? Yesus atau Hezekiah? Yang digelari kemudian Tuhan bersama kita itu siapa? Yesus atau Hezekiah? Siapa? Nubuat Yesus nenekmu kiper itu maumu. Ini sudah tergenapi oleh Hezekiah. Ia terpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh dia. Dia mengikuti Tuhan dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Ini siapa? Hezekiah. Dan memang Hezekiah itu memang dipanggil Immanuel, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan seterusnya. Itu gelar Hezekiah. Yesus pula kau. Makanya kutanya dari tadi, tolong tunjukkan penganut perjanjian lama atau hukum Torah yang memanggil anak Maria itu dengan panggilan Immanuel. Baca Talmud, apa panggilan Yesus di dalam Talmud? Itu baru betul. Datang kamu dari Roma, Belanda mengatakan Yesus itu Immanuel. Ya wajar. Kitabnya Yahudi, Bung. Oh, yang tahu Yahudi bukan kita. Belum lagi kalau kita berbicara lebih jauh tentang Immanuel ini, bagaimana kemudian ada Nabi Musa pun disebut sebagai Immanuel. Keluaran 3:12. Bukankah aku yang menyertai engkau wahai Musa? Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertainya. Immanuel. Belajar yang baik. Jadi bukan Yesus itu yang disebut Immanuel. Ishak pun itu disebut Immanuel. Nah, bertanya lagi, ini pertanyaan yang ketujuh. Anak darah yang melahirkan Immanuel itu siapa? Anak darah yang melahirkan Immanuel itu siapa? Tidak disebutkan namanya, Paman. Emang disebut namanya? Tadi Bang Suma bilang Maria. Yang melahirkan Yesus Maria. Bukan kamu yang melahirkan Maria, bukan. Bukan kamu yang melahirkan Yesus Maria. Bang Suma muter-muter. Tadi pertama bilang kata anak darah yang melahirkan Immanuel itu Maria. Anak darah yang melahirkan Yesus itu adalah Maria. Aduh, tadi abang muter-muter. Saya masih sehat, saya masih ingat. Masih ingat gimana tadi abang bilang yang melahirkan Yesus anak darah bernama Maria. Iya. Tapi Maria ketika melahirkan mimpi diberi nama Immanuel, prakteknya namanya
Yesus. Oke. Lalu apa? Lalu malaikat berkata kepada Yusuf, berarti yang melahirkan Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Yesus. Immanuel. Yusuf memberi nama dengar. Yusuf memberi nama dengan nama Yesus. Aduh. Ini penulis kitab saudara Matius, ini kan orang tidak dikenal. Dia malu menuliskan Immanuel di situ. Karena Yesus ingin dijual ke Romawi dan Yunani. Ya, Yunani. Nah, ini gara-gara Yesus ini ya. Karena dia mau dijual ke agama, ajaran bangsa yang Immanuel nggak cocok, maka dia menjual kembali dengan data doktrin. Apa itu? Zeus. Yesus. Supaya sesuai dengan Zeus. Kalau Immanuel nggak cocok, ditendang sebentar. Makanya dipakai Yesus supaya cocok dengan dewa Zeus. Begitu, Bung. Tepuk tangan dulu dong. Nah, gitulah. Thank you. Ini penonton di bawah seru kali tepuk tangannya. Jadi begitu ya, saudara, apa namanya ini? Lodor namanya. Jadi kalau kita membahas tentang kitabnya Yahudi, maka pandangan kita, paradigma berpikir kita harus kita dudukkan pada paradigma berpikir baik secara ilmiah maupun secara iman yang empunya kitab. Jangan pakai iman kita. Tengok coba Quran itu. Coba lihat Quran. Quran ketika berbicara tentang Nabi Isa, apapun yang terjadi di luar sana, mau dibilang Isa itu gini, lahir di sini, lahir di situ, Al-Quran tetap konsisten mengatakan dia lahir dekat pohon kurma, nggak pernah berubah. Yang berubah adalah informasi pengetahuan manusia. Apa itu? Ditemukannya seorang ilmuwan telah menemukan dan membudidayakan biji-bijian kurma yang mana biji itu dikatakan bahwa dia seusia 2000 tahun yang lalu. Coba. Bang Suma. Bertanya lagi. Tadi Bang Suma mau Alhamdulillah. berbahas tentang Alfa dan Omega kan? Oke, kita masuk dalam Alfa Mara. Oke, mari kita bahas. Bentar. Aku tanya dulu di Al-Hadid 3. Dialah yang awal, yang akhir. Bentar. Nanti lebih tua Bunda Maria di sini nanti. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid 3. Oke, Bang. Itu siapa, Bang? Oke. Baik ya. Itu siapa? Oke, ya, kita bahas Al-Hadid. Tolong ada yang bisa tunjukkan? Ya, Guru siap. Ya. Alkitab. Siapa apa tadi? Surah apa tadi? Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid 3. Iya. Guru mau open cam ini? Saudara-saudara lah, bantu saya. Oke. On cam ya? Iya. Dibesarin. Ya Rabbana Quran surat Al-Hadid ayat 3. Oke. Ini kan Guru betul. Fokus kepada kata Az-Zahiru. Iya. Bentar, ini. Iya. Az-Zahir. Di situ. Az-Zahiru. Iya, di situ ada alif lam. Betul? Iya. Kata Zahiru sebelum penambahan alif lam, apakah sama artinya antara Az-Zahiru dengan Zahir? Beda. Beda. Pintar.
Beda ya? Iya. Beda. Nah, ketika kita berbicara mengenai az-zahir, az-zahir itu tidak dimiliki oleh makhluk. Yang dimiliki oleh makhluk itu zahir, nyata, nampak. Kalau yang disebut az-zahir, yang maha nyata. Maha nyata. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Bang Handi ini nyata. Betul? Betul. Bang Handi ini nyata. Maha nyata enggak Bang Handi? Enggak maha nyata. Allah itu maha nyata tidak? Maha dong. Oke. Sekarang di Jakarta Bang Handi ada. Di Makassar ada enggak Bang Handi? Enggak ada. Enggak ada. Kalau Allah Maha hadir. Maha hadir. Alam semesta ini bukti kehadiran Allah. Apa yang Allah katakan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di mana ada ciptaan, di situ ada Allah. Maha hadir. Maha hadir dia, maha nyata. Nyata dengan maha nyata itu berbeda. Az-zahir. Nah, sekarang kalau kita larikan ke iman Kristen, apa yang dimaksud zahir di dalam agama Kristen tentang konsep Tuhan? Ternyata zahir pada sifat Tuhannya Kristen itu adalah dia kudu wajib jadi bayi, disunat nenen. Itu zahir. Inilah konsep kalian, konsep batil. Apakah Yesus itu az-zahir? Ketika dia ada di Yerusalem mutar-mutar, apakah dia ada di Indonesia? Tidak. Gak ada. Ketika dia nenen di ibunya, apakah dia ada di Jakarta? Tidak. Gak ada. Berarti dia zahir pada sekeliling Yerusalem, tapi dia tidak az-zahir. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk satu pelajaran. Sekarang kita masuk ke Al-Padan, Al-Pamidi dan Al-Pamar. Aku dulu Bang, aku sudah Bang semua. Nah, apa lagi? Bang. Iya. Oke, giliran aku ya. Ada yang bisa bantu aku enggak? Buka kita kopi kata Al-Sahir itu di dalam Al-Quran. Bisa enggak Bang? Boleh. Lalu tulis artinya apa? Itu Boleh. Oke, Silakan. Oke, kita buat. Ada yang bisa bantu enggak? Boleh. Kita Silakan. Bisa buka. Ada yang bisa Silakan, bantu silakan. enggak? Yang bisa Buka dong. tampilkan silakan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Bantu dong Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Buka silakan. dulu Bang. Iya, Kopi silakan. kata Siapa? Siapa bisa bantu dulu. Iya, silakan. Bentar ya. Alhamdulillah. Wala Ini maunya gimana nih? illallah. Kopi kata As-Sahir itu Bang, di kalimat Arab itu, kalimat Arab. Oh, nggak ada Azahir itu, nggak ada Azahir. Mana ada Azahir? As-Sahir. Bang Suma bilang As-Sahir itu tuh ada tuh As-Sahir. Nggak ada Azahir, nggak ada Azahir. Bang Suma yang berkata Ad-Dohir. Ad-Dohir, kupingmu butek kali. Dari tadi Bang Jumai bilang Ad-Dohir. Mati nih. Kopi itu. As-Sahir Bang, As-Sahir. Ini mazahir loh. Ini udah jelas loh mazahir. Mana Islam itu di depannya bro. Kayak mana Kopi ini? kata As-Sahir itu dulu Bang. Kamu mau cari apa mazahir? Ini terjemahannya udah mazahir. Kopi kata As-Sahir. Ini mazahir ini terjemahannya juga ini udah. Bahasa Arab. Nah ini ada benar yang dijalankan Bang Zuma tadi. Gurunda Zuma ini mazahir. Bentar Bang. Lo bentar-bentar apa pula kau ini? Aku kan Biarin apa sih yang mau dijawab dia apa sih? Gak tahu pula ini. Kopi apa nih? Mau kopi apa ini? Maunya mazahirnya di mana gitu loh. Biar didengar dulu. Mazahirnya di mana? Iya, setiap kata diawali dengan al itu, diawali dengan al itu maha bang. Cuman terjemahan di bahasa Indonesia tidak tertulis maha zohir itu. Iya, maksudnya zohirnya mana gitu loh bang. Bahasa Arab itu, bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ada bang. Ya udah, dia mau ngajarin kita ngaji biar. Iya, udah. Silakan Anda yang jelaskan. Tunjukkan yang tadi. Nah, Anda jelaskanlah kepada kita karena kita Kopi bahasa Arab itu Bang. Iya, silakan tunjukkan. Kopi bahasa Arab. Ya. Kata As-Sahir itu aja As-Sahir. Kamu baca ya. Baru kamu baca ya. Kata As-Sahir itu Bang, kopi Bang. Oke, masukkan di Google, tulis apa arti
Apa artinya? Artinya apa? Tulis di Google bang. Kopi di Google. Kopi di Google. Kopi di pencarian Google bang. Oh itu malu perintah orang. Kamu punya baca aja. Ini, kamu tahu baca? Lah ini kamu baca, ini kamu tahu baca? Ya udah baca. Aduh bang, kata Asohirul. Katanya suruh kopi, ya udah di kopi kok. Ini udah di kopi, ini apa? Ini apa ini? Itu ada titik itu. Ya ini apa? Coba kamu baca, ini apa tadi? Asohir itu cuma ini apa? Lah Allah. Asohir. Suruh terus kamu mau ngapain? Mau baca itu kamu gak bisa baru? Tulis artinya apa? Kenapa kamu marah-marah? Gak bisa bantu ya? Ini sudah mengazahirkan tadi di atas ini, wazahiru ini, mengazahir ini apa? Mau cari apa kamu? Ini terjemahannya ini. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir. Ini mau cari apa? Abang ini udah jelas loh. La hawla wala quwata. Loh ini terjemahannya ini. Di pencarian Google bang, buka dulu di pencarian Google. Pencarian Google. Bukan ya, kamu cari aja sendiri. Tidak dikatakan ini terjemahan kok. Takut, berarti takut. Dia ini maunya gini. Dia maunya Allah itu Az-Zahir, Allah itu lahir jadi Yesus. Betul kan? Az-Zahir itu lahir. Tapi kenapa kalian buka artinya apa? Iya kan? Maksudnya artinya udah ada di situ, ngapain repot loh? Maksudnya dia heran. Az-Zahir itu dia maunya lahir jadi Yesus. Betul? Buka, bang. Bentar. Aku buka. Oke, boleh. Building Al-Ma'ani. Ini Islam punya terjemahan arti Al-Zahir. Aku buka nih bang. Itu berkata lahir Al-Quran. Yang lahir Al-Quran. Teks asli kalau umum itu nyata, kelihatan, terang, jelas, bagian luar, eksternal, sisi luar apa yang kelihatan dan dari luar. Tapi di Al-Quran itu lahir. Di Al-Quran Zahir itu lahir. Yang lahir. Kalau Az-Zahir apa? Az-Zahir itu lahir. Coba kamu buka kameramu. Coba buka kameramu, saya mau lihat. Kalau Az-Zahir itu artinya lahir, saya tutup akun dan saya tidak mau lagi berdebat. Ini terakhir. Lahir itu yulat, dalam bahasa Arab lahir itu yulat. Silakan kamu buka kamera. Kalau Az-Zahir itu artinya lahir, saya terima ya tawaran jadi artis di Dubai. Berhenti saya jadi apologet. Silakan. Buka kameramu, buka. Gak bisa. Buka kameramu. Tipu-tipu. Nih lihat. Mana artikan aja per kata-kata. Lihat dulu Ten. Lihat dulu nih. Kopi kata Zahir. Wazahir ya. Lihat ya. Kopi. Oke, kita kopi. Kopi dulu bang. Kita kopi ayat. Kata Az-Zahir aja. Az-Zahir aja. Kita sebentar, sabar ya. Koten kita masuk di jemahan. Saya ke bahasa Arab ya. Tengok di bahasa Arab. Bahasa Arab, tapi nanti masukkan di Google. Diam kamu udah nggak bermodal. Protes lagi, kok nggak bermodal dia Arab. Saya tempel. Kopi dulu bang. Kopi tempel. Kopi. Itu saya tempel. Kopi. Nah di sini artinya. Az-Zahir saja. Az-Zahir. Cerewet. Itu artinya. Dia mau ajarkan kita Tuhan kita itu lahir jadi Yesus. Itu zahir itu bukan lahir zahir. Bahasa Arab dan Indonesia pencarian Google. Kamus Arab. Maunya apa? Anda itu maunya Allah itu gimana? Coba dulu enggak, ketika Anda mengartikan, dengar, ketika Anda mengartikan Az-Zahir itu lahir, Anda menginginkan Allah Subhanahu wa taala itu lahir gitu. Bentar dulu, ikut dulu. Kopi kata Az-Zahir itu. Enggak usah, Anda mau jual Yesus ke kami gitu. Ini zahir, bukan lahir. Ini bahasa Indonesianya zahir. Kopi kata Az-Zahir itu. Kopi kata Az-Zahir itu. Ini di atas ini. Aduh. Wazohiru. Apa sih? Kopi kata Az-Zahir itu. Kopi kata apa sih maunya bocah ini?
Woi, wazohiru, ini artinya yang zahir. Kan sudah, kampret. Asohiru. Mau kali dia menyesatkan kita, anak setan ini mau sekali dia. Rindu kali anak setan ini mau menyesatkan kita. Katanya mau melihat kebenaran. Coba dulu buka. Kebenaran. Baca Al-Quran aja nggak bisa susuk kebenaran. Bukan bahasa Arab. Ya, kalau misalnya kamu yang benar, maunya kamu itu Allah itu kenapa jadinya? Iya, bentar bang. Jadinya Allah itu kalau dikatakan sesuai dengan maumu dia lahir maunya apa? Ini. Huwal awalu, dia yang awal nih ya. Tengok di bawah ini ya. Ini. Huwal awalu, ini artinya dialah yang awal. Huwal akhiru, yang akhir. Wazohiru, yang zahir ya. Yang zahir bukan lahir. Wazohiru. Saya buka kamera demi anak tuyul ini, silakan ya. Kamu lihat. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan titipan dari Dewa Teos. Nih. Gurunda. Bisa dikecilin lagi saya? Yang lebih kecil. Oh iya. Ini. Ini nih Az-Zahir ya. Az-Zahir. Oke. Dari kata mana? Kita ambil dari sini. Ini. Az-Zahir. Oke, kita copy. Nah, nih kita copy. Kita ambil kata Az-Zahir. Tuh, lalu kemudian kita salin. Nah, lalu masuk ke terjemahan. Hapus dulu ini. Tekan. Kemudian paste. Artinya apa ini Az-Zahir? Lahir. Oh, diputar mungkin begini kayak. Coba lahir. Mungkin diputar begini lahir artinya. Apa ini? Lahir. Coba diputar lagi gini. Begini mungkin ya, diputar dari atas kayak. Ini lahir ini. Lahir. Kalau begini lahir. Benar nggak? Benar laut, yang benar lahir. Ya. Sekarang kita lihat, kita belajar sama sekalian. Kita putar. Nah, kita ganti lahir. Bahasa Indonesia. L-A-H-I-R. Lahir. Bahasa Arabnya zahir. Kulit. Zahir. Pintar anak ini. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Anaknya siapa ini? Pintar kali, rancak benar. Kamu itu kalau belajar Quran dari Haleluya, Halilintar, mau bisa. Copy bahasa Arabnya bang, lalu gegar pencarian. Matamu picek udah dari tadi di copy dalam bahasa Arab masih juga nggak ngerti ya Allah. Ya Robbi. Copy bahasa Arab, Google pencarian. Ini cuma penghujat, kami ini diskusi beberapa kali di room ini. Kami ini cuma penghujat, tau nggak? Nah sekarang kita masuk ke materi kita ya, terkait dengan Yesus itu. Bang Suma gak berani. Oke sudah, aku gak mau lanjut. Oke, Yesus itu disebut disebut Alfa dan Omega. Sebenarnya itu penipuan. Yesus itu tidak pernah disebut Alfa dan Omega. Nih kita ikutin sedikit lagi. Kita ikutin. Nih saya copy ya. Ad-Dohir, matamu melek, jangan picek matamu. Ini coba besarin Burama. Dasar kampret. Matanya picek itu orang itu. Nih ya. Ini kita translate ya. Nih kita translate. Wih lahir. Dasar mata picek, nggak ngerti. Udah di copy berkali-kali masih juga ngeyel. Dasar nyembah anak orang itu memang berdampak sistemik, jadi goblok. Kalau di gereja mengajarkan ini atau di sekolah minggu atau di kampus-kampus teolog laris pasti, karena sesama bahlul. Tapi kalau di kita nggak bisa, dia nggak bisa mengajari. Kita naik lagi nih si kampret. Nah sekarang kita masuk ke ajaran tipu-tipuan Bible.
yang mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Alfa terjemahannya adalah awal dan Mega artinya adalah akhir. Itu penipuan, pembodohan yang sangat-sangat nyata. Makanya saya katakan di dalam Al-Quran dikatakan dengan jelas bahwasanya orang kafir itu adalah orang yang kemudian menjadi sekutu bagi setan untuk membangkang kepada Tuhan. Itu jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa dikatakan mereka ini penolong? Karena mereka melakukan segala upaya untuk menjadikan manusia Yesus ini sebagai Tuhan. Termasuk dengan cara menipu, menggantikan Alfa dan Omega dengan terjemahan awal dan akhir. Padahal dalam bahasa Yunani, kalau berbicara mengenai awal, bahasa aslinya adalah arke. Dan akhir itu adalah telos. Jadi sebenarnya kalau data di situ adalah akulah arke kai telos, ya, aemi arke kai telos, artinya aku adalah awal dan akhir. Tapi ternyata tidak seperti itu. Di original teksnya hanya menyebut O dan juga A. Akulah A dan akulah O. Ini A ini apa maksudnya? Tarsan. A O. Apa ini AO? Akulah AO. Apa AO ini? Apalah AO? Tidak ada artinya. Cuman penerjemah ingin menyesatkan dengan mengais Yesaya 41 atau 44. Di Yesaya 44 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebus Israel. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Baru bisa masuk ke dalam Al-Hadid yang tadi. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini baru berkesesuaian dengan Yesaya 446 atau Yesaya 41 nomor 4. Kalau Yesus tidak bisa. Wahyu 1:8. Aku adalah A dan O. Apa itu A? Au. Apa itu O? Oa. Au. Au. Jadi Yesus itu adalah Au. Kalau ada yang bertanya, Yesus itu siapa? Yesus adalah AO. Apa itu AO? Anak orang. Nah, itu ada di bawah Indonesia. Jadi tidak ada di original teksnya arke kaitelos, nggak ada. Arke kaitelos itu hanya ada di dalam tanda kurung. Kalau kita melihat original teks manuskrip tertua, tidak ada. Arke kaitelos itu adalah tambahan. Itu berada di dalam kurung. Yang benar adalah A dan O. Alfa dan Omega itu artinya huruf A dan huruf Ya. Jadi tidak ada. Tidak ada kemudian di dalam kitabnya orang Kristen Yesus itu akulah awal, akulah akhir. Yang ada akulah AO, akulah anak orang. Nah, ulangan kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan, beginilah firman Tuhan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Dijawab oleh Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah sekarang kita bahas sedikit 1 menit. Apa ini zahir? Yang disifati oleh Allah. Zahir itu artinya nampak, nyata. Sekarang umat Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa umat Islam itu bersaksi? Karena Allah baginya nyata. Loh mana? Lah ini alam semesta ini siapa yang buat? Hercules? Bukan. Zeus? Bukan. Yang buat ini adalah Allah. Maka Allah itu nyata. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya dia menyatakan dirinya kepada segenap alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq, bahkan kata pusihim. Aku menyatakan diriku, aku nyata ada dengan cara menyatakan diriku melalui alam semesta ini.
dan bahkan melalui dirinya aku nyatakan diriku itu ada. Coba sekarang, ada ndak di antara kita yang mampu menciptakan suara? Bang Henso ada suara, Bunda Rahma ada suara, Bang Handi ada suara, Guru Sugi ada suara, Dinda Ar-Rasyid ada suara, Santo Sidik ada suara, Bang Suma ada suara. Itu suara punya siapa? Punya kita masing-masing. Kita yang ciptakan, kita yang buat? Bukan. Lalu siapa yang buat? Hercules, Zeus, Presiden, atau siapa? Pencipta langit dan bumi. Itulah yang disebut Allah. Huwal awwalu wal akhiru waz zahir. Dialah yang zahir itu menyatakan keberadaannya pada diri manusia. Wa fi anfusihim. Itu jelas pernyataan Allah seperti itu. Wa fi anfusihim. Dan aku menyatakan keberadaanku kepada mereka yang menggunakan akal, meskipun mereka tak melihatku, tetapi aku menyatakan melalui diri mereka sendiri. Siapa yang mengatur peredaran darah di dalam jantung mereka? Siapa yang mengatur kemudian air yang ada dalam tubuh mereka? Siapa yang mengatur pertumbuhan rambut mereka? Dikala mereka tidur, aku tumbuhkan rambutnya. Dikala mereka tidur, jantungnya aku tetap denyutkan. Dikala mereka tidur, kemudian metabolisme dalam tubuhnya tetap bergerak. Ketika mereka tidur, aku menjaga alam semesta ini agar tetap terjaga. Siapa itu aku? Aku yang menyatakan diriku kepada mereka, kepada alam semesta, bahkan kepada tubuh mereka. Tapi mereka tidak mengetahui. Makanya Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Bahkan di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, sekali lagi ya, sebelum saya pamit, di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, innama tunziru manittaba zikra wa khasyir rahman birrahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau, wahai Bang Suma, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan memberi peringatan kepada mereka yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Allah. Ini Al-Quran. Jadi Allah itu sedikit. Jadi Allah itu tidak perlu dilihat dalam arti kata hakikat, tak perlu. Cukup melihat alam semesta ini dan menelaah diri kita. Orang yang beriman dan berakal sudah bisa mengetahui kenyataan keberadaan Allah. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen, 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, dan juga diterangkan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak nampak dan yang esa. Amin. Ini di dalam kitabnya teman kita Kristen, jelas sekali hakikat Allah Subhanahu wa taala diterangkan begitu sempurna. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Bung Suma. Sebelum Bang Suma turun, ya. Sebelum Bang Suma turun, ya. Aku minta mohon saja Bang. Ya. Coba copy bahasa Arab itu, lalu masukkan di Google pencarian. Kita lihat aja Bang. Ya, kita bro, lihat. Nggak usah. Kita lihat Bang. Nggak usah. Bang, ini kan kita cari. Tadi kan sudah. Iya, nggak usah diperpanjang lah. Tadi sudah lu. Udah, saudaraku. Ya udah. Jadi Anda mau cari kemanapun, ingat, orang Islam itu dari lahir sudah diajarin mengenal kitab sucinya. Bayangkan anak kecil yang baru belajar berjalan di Islam udah diajarin alif, ba, ta, za, jim, ha. Udah diajarin, udah ditanamkan pada diri mereka, lahir batin mereka untuk cinta kepada kitab sucinya. Oke, dibandingkan dengan saudara pendeta, pastor, udah bangkokan S3, S2, S-tontong, SS, suruh baca Bible sendiri tanpa bukunya, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada Bible di dalam kepala mereka. Katanya abang bilang kalau ada bukti bang kan tutup komal abah punya akun abang. Iya, Anda lah yang buka kalau gitu. Bang, yang saya kan belum cukup pertemanan bang, belum bisa buka. Tadi saya sudah buka
Akhi Sugi juga sudah buka. Nah, tuh Nih dibuka Burama lagi. nih, Burama nih. Orang matanya picek nih biar aku tunjukkan. Burama besarin Burama. Dek. Nih, Kopi bahasa Burama. Arabnya bang, kopi bahasa Arab. Ya, nih Kopi matamu bahasa melek Arabnya. ya, jangan picek matamu ya. Nih, saya Iya, kopi kopi bahasa bahasa Arabnya Arab nih, ha. Udah Ya, ya. masukkan di Google. Oke. Ya. Oke, Google kita pencarian, terus Google artinya Translate. apa? Nih, ini matamu melek, ini Google Translate ya. Jangan Melek. di Google Translate, jangan di Google Translate bang. Jangan di Google. Apa di sih Google ini? pencarian. Nih. Kopi masukkan di Google pencarian. Aduh, translate dulu di Google pencarian bang. ini. Udah. Ngelayanin orang koplang nggak ada gunanya. Sekarang Udah. gini. Udah. Dia mau apa sih Zohri ini, maunya dia apa gitu? Orang koplang dilayani udah. Maunya itu Tuhan lahir juga kayak Yesus maunya. Lahir dalam bahasa Arab itu yulat, ngerti? Orang kau Sabar Bang. Orang kita tahu mana orang yang bisa dia sabari dan enggak itu kita tahu. Kalau itu orang koplak itu. Udah ya? Orang udah dibuktikan masih kurang juga. Ya. Kemana Gurunda? Ini aja lah dulu. Enggak, aku mau olahraga sedikit. Dilanjut, saya di sini, tapi kelasnya diambil alih. Ada teman-teman Dinda Rasid, Sidik, Santo Sidik, semua silakan dilayani teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susah dengar Bang. Dari mana kita sama badan tak? Kita apa dulu Alkitab? Alkitab kebenaran. Silakan Alkitab. Ini disampaikan Alkitab. Halo. Halo juga. Semua ya. Ya, Halo. Selamat sore Pak. Ya. Sore. Pak. Ini saya baru nih ngikutin debat-debatnya Bang Suma. Ini temanya apa ya? Yesus Tuhan. Temanya ya yang paling Bapak kuasai aja kalau mau diskusi sama Gurunda gitu. Oh ya. Ya mungkin saya pembukanya dulu ya. Boleh, silakan Pak, silakan. Saya sebetulnya beda dengan Tritunggal. Jadi saya ini posisinya mungkin ada di antara Tritunggal dan Islam. Jadi memang betul di Alkitab tuh tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam arti dalam arti Bapa gitu maksudnya. Nah, justru Alkitab itu menulis bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Berarti Anda ini abu-abu, yang jelas dong. Antara Anda berada antara Kristen dan Islam. Enggak begitu Bu Rama. Memang Kristen ini tidak satu kata mengenai Yesus. Jadi jangan begitu Bu Rama. Bukan abu-abu, itu memang iman dia. Oke, lanjut kalau begitu. Lanjut Pak, ini tapi ini udah memang yang paling Bapak kuasai ya. Ya, maksudnya gini. Oke, silakan. Menjelaskannya mungkin agak panjang ya, karena kata Allah di dalam Alkitab itu sebetulnya hanya gelar. Nah, jadi gelar ini menunjukkan posisi gitu antara Bapa, Yesus, dan manusia. Nah, jadi begini, kita manusia menyebut Yesus itu sebagai Allah. Kenapa? Karena Yesus itu posisinya lebih tinggi dari kita, dari manusia. Tetapi Yesus menyebut Bapa juga Allah. Kenapa? Karena Bapa lebih tinggi dari Yesus. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, Bapa lebih besar dari aku. Nah, kenapa begitu? Karena ada urutan penciptaan. Bapa itu menciptakan Yesus sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan paling pertama. Atau punya gelar dalam bahasa Yunani-nya Alpha yang tadi Bang Suma bilang. Kenapa Alpha? Karena Yesus adalah ciptaan yang paling pertama sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, kalau Omega itu Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa untuk menjadi hakim hari terakhir. Itulah kenapa disebut Omega. Artinya apa? Kenapa? Artinya apa O? Kalau bahasa Yunani O kan Omega. Omega itu ya akhir. Alpha itu awal, O itu Omega akhir. Berarti Yesus berawal dan berakhir. Iya, karena saya bilangnya tadi Yesus itu diciptakan oleh Bapa
sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, kita mungkin lihat aja ayatnya ya di Amsal 8 ayat 20. 22, Bos. Ya, kita lihat. Oh ya, Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, aku ini siapa? Ini kan berbicara di atasnya ada dia ini adalah hikmat. Nah, Yesus itu juga di Perjanjian Baru punya gelar Yesus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi aku di sini 1 adalah Korintus 1 ayat 24 itu. Ya, merujuk kepada Yesus. Nah, kita lanjutkan. Sejak pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, jadi kan sebelum bumi ada, sebelum langit dan bumi itu diciptakan, termasuk sebelum manusia. Nah, lalu di surat Kolose, Paulus berkata bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan melalui Dia. Jadi Yesus ini punya andil dalam penciptaan, karena itu ya, Paulus berkata oleh Dia diciptakan, dan melalui Dia. Melalui Dia kenapa? Karena tanpa kuasa dari Bapa, Yesus itu tidak akan menciptakan. Gitu. Jadi manusia dan langit dan bumi ini adalah diciptakan oleh Bapa dan Yesus. Sebelum jadi kenapa kita berkata bahwa Yesus itu Allah? Karena derajat Yesus itu lebih tinggi dari kita manusia. Tapi saat Yesus turun ke bumi, kita menyebut Yesus dengan gelar Lord of the Lord dan King of all King gitu. Karena Yesus diciptakan lebih dulu daripada bumi dan sekitarnya, Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Dan karena Yesus yang menciptakan. Jadi Sedangkan Yesus bersama Bapa menciptakan. Gini. Sedikit Bos, saya tanggapin Bos. Sebenarnya Allah itu bukan gelar ya, tapi saya nggak mau masuk ke situ. Saya masuk ke dalam konteks Bible itu sendiri. Sebenarnya yang diberi gelar Allah itu bukan cuma Yesus doang. Makanya kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, ya meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi yang disebut Allah itu bukan cuma Yesus. Bahkan Musa juga disebut Allah. Keluaran 7 ayat 1. Betul. Nah, apa sih Allah maksudnya bagi Yesus Firaun. itu? Bentar bang. Apa sih maksudnya Yesus itu disebut Allah? Ingat ini dalam konteks Bible ya, bukan dalam konteks Islam ya. Maksudnya itu orang-orang yang diberi mandat untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia disebut Allah. Nah, Yesus ini disebut Allah karena dia sang penyampai firman Tuhan. Betul. Artinya Allah KW lah begitu. Bukan Allah sang pencipta. Di mana itu? Yohanes 17 ayat 8 misalnya. Segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks Bible, Allah bukan cuma Yesus, Musa juga Allah, hakim-hakim juga Allah. Anda lihat di dalam Mazmur 82 ayat 6. Ya, jadi bukan cuma Yesus yang disebut Allah, tapi dalam yang Anda sampaikan itu tadi bahwa Yesus itu ciptaan, ya saya setuju. Memang Yesus itu ciptaan. Anda lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, sekarang yang jadi masalah Anda dan Henzo ini berbeda ini. Gimana Bang Henzo? Bukan, maksudnya begini ya. Yesus memang ciptaan, tapi Yesus itu berasal dari Bapa. Bedanya ya. Kalau manusia itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi Yesus itu adalah bagian dari Bapa. Itu kenapa disebabnya Yesus dikatakan sebagai anak Bapa. Begitu. Nah, begini. Sebenarnya bukan cuma Yesus, Bang, yang seperti itu, Bang. Anda lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13 deh. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Di situ disebut orang-orang. Berarti bukan cuma Yesus. Coba cek Yohanes 1 ayat 13 itu. Yohanes 1:13.
1:13, oke. Tetapi Cuma semua Yesus. orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Bukan cuma Yesus, Bang. Ya. Ini maksud ayat begini. Saya maksudnya begini. Jadi ada orang-orang yang terlahir itu secara ajaib. Ya, itu murni kehendak Tuhan. Makanya di situ dikatakan melainkan berasal dari Allah. Jadi orang-orang yang terlahir ajaib itu bukan kehendak manusia, bukan kehendak laki-laki, tapi murni kehendak Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Elizabeth. Dia perempuan mandul. Ya, kalau saya lihat status Yohanes Pembaptis dan Yesus ini sama. Bedanya cuma Maria ini tidak memiliki sel sperma, sementara Elizabeth tidak memiliki sel telur. Itu perbedaannya. Enggak, ini ya harus secara dilihat. logis, bentar. Secara logis, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki nggak bisa hamil. Secara logis, perempuan mandul juga tidak bisa hamil. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi. Makanya malaikat ketika menyampaikan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika menyampaikan bahwa Maria akan hamil itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang nggak bisa terjadi? Gitu loh. Jadi makanya Yohanes 1 ayat 13 itu jelas. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Maksudnya itu murni kehendak Tuhan, tidak ada campur tangan manusia itu. Kelahiran yang seperti itu. Contohnya siapa? Ada Ishak. Siapa lagi? Ada Yohanes Pembaptis. Siapa lagi? Hawa, Adam. Itu semua terlahir ajaib tanpa ada campur tangan manusia. Begitu. Ya, maksudnya gini. Kalau Yohanes 1 itu harus dilihatnya dari ayat 12, Pak Sugi ya. Jadi yang disebut anak Allah tuh semua orang yang menerimanya. Menerima maksudnya menerima Kristus sebagai Mesias gitu, atau sebagai juru selamat. Nah, supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi kita ini kan lahir di dunia gitu ya. Kalau Yesus itu diciptakan itu ya di sorga sebelum ada langit dan bumi. Gitu. Makanya Yesus pernah katakan, aku ini datang dari atas sedangkan kamu berasal dari bawah. Nah, itu bedanya Yesus dengan manusia. Nah, kan waktu dia penciptaan manusia kan begini. Manusia itu diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Nah, rupa Allah ini siapa? Rupa Allah ini ya Bapa dan Yesus. Jadi gini, waktu Adam diciptakan, Adam itu kan diciptakan pertama kali. Maksudnya yang pertama ada itu Adam. Nah, Adam ini adalah gambaran Bapa. Karena Bapa ini sudah terlebih dulu ada. Nah, sedangkan Hawa itu gambarannya Yesus. Nah, waktu Hawa belum ada, tapi kan Hawa itu sudah ada menjadi bagian dari diri Adam gitu, di dalam diri Adam, yaitu tulang rusuknya Adam. Nah, Hawa, tulang rusuk Adam ini dikeluarkan lalu menjadi Hawa, diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, begitu juga Yesus. Bapa ini, Yesus ini adalah bagian dari diri Bapa, lalu keluar dari Bapa. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku ini keluar dan datang dari Bapa. Gitu. Nah, kenapa Yesus disebut anak Allah? Ya karena bagi manusia yang keluar dari satu sosok kan kayak ibu melahirkan gitu. Seperti Bapa melahirkan Yesus, karena Yesus itu esensinya ada dari dalam diri Bapa, anggaplah tulang rusuknya Bapa gitu. Lalu keluar dan menjadi Yesus gitu. Saya komentari Bang, jangan kepanjangan. Jadi kalau Anda ya kan mau mengatakan ayat 13 ini artinya adalah anak-anak Allah, ya. Berarti ayat 14 Yesus juga begitu, dia anak-anak Allah. Jangan dipisah antara ayat 13 dan 14. Di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah ini mau diartikan seperti di ayat 13? Harus. Ya, kalau Anda mengaitkan ayat 12 dan 13, maka dari 13 14 ini, maka Yesus posisinya juga sama seperti di ayat 12. Seharusnya seperti itu.
beda Bang, karena anak tunggal. Nah, Bapak. Anda masih bilang beda. Kan sudah saya terangkan tadi. Ya, ini di dalam ayat 13 ini nyata. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Orang-orang yang terlahir ajaib. Begitu loh. Jangan dipisah dong antara 14. Apakah 14 ini konteks beda? Tidak. Justru sama. Ya sama, Tapi kan makanya ayat sama. 14 dibacanya lengkap Pak Sugi. Anak tunggal. Iya. Bapak, beda antara anak. Kita itu seperti jadi kita itu seperti statusnya kayak anak angkat gitu. Kalau Yesus beda. Anak tunggal Bapa. Anak apa? Yesus ini anak kandung gitu. Anak tunggal. Iya, anak tunggal ini anak apa? Ada anak Ya, kandung, memang ada anak anak yang angkat. berasal- Anak mana? Yang berasal dari Bapa. Iya, Ya, seperti maksudnya yang tadi anak saya kandung ceritakan. atau anak adopsi? Yesus ini seperti gambarannya adalah seperti penciptaan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa itu adalah gambaran, diciptakan menurut gambaran Allah kan. Jadi Yesus itu Iya, Anda berasal tadi dari sudah Bapa. mengakui bahwa Yesus ini ciptaan. Kan intinya itu, Iya. Yesus ini ciptaan. Anda sudah mengakui. Nah, orang-orang yang diciptakan, yang seperti Yesus, mengalami keajaiban itu bukan cuma Yesus. Contohnya siapa? Elizabeth itu melahirkan Yohanes. Itu keajaiban, Bang. Itu keajaiban enggak? Ada perempuan mandul bisa hamil. Keajaiban enggak? Ya, keajaiban. Tapi kan Nah, itu asalnya iya. dari Elizabeth. Itu Asalnya dari Elizabeth, keajaiban. bukan dari Bapa sendiri. Nah, Kalau bedanya ini, Yesus itu adalah Elizabeth bagian itu dari tidak Bapa. memiliki sel telur. Maria tidak memiliki sperma. Sama-sama diciptakan melalui keajaiban. Itu semua atas kehendak Tuhan. Baik Maria, Elizabeth ataupun Sarah, itu orang-orang mandul itu. Gitu loh. Iya memang. Jadi kalau Tuhan berkehendak, jangankan melalui manusia, melalui tulang pun bisa jadi manusia. Siapa? Hawa. Tanpa ada apa-apa, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa menghadirkan manusia. Yes, Siapa? tapi asalnya Adam. Gitu dari loh. manusia. Kalau Yesus berbeda, asalnya dari Bapa. Ya semua berasal dari Tuhan, Bang. Emang Ya. Anda bukan berasal dari Tuhan gitu? Ya, beda. Diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan berasal dari Banyak. Bapa. Nih, saya tunjukkan 1 Yohanes 1 ayat 4 nih. Anda tadi mengatakan Yesus berasal dari Tuhan, oke? Ya. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 4. Bukan cuma Yesus yang berasal dari Tuhan. Ya, saya bacakan nih. Dan mana 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ya, 4, 2, 3 Ustaz. 4, 2 dan 3. ya 1 Yohanes 4 ayat 4. Ayat 4, Bang. Ayat 4. Ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Anda tadi mengatakan Yesus berasal dari Allah. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Berarti bukan cuma Yesus. Gitu loh. Coba ini baca ini 1 Yohanes 4 nih. Semua itu berasal dari Allah. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Ya, memang. Tapi kan maksud saya gini loh. Proses penciptaannya itu beda. Ya memang proses penciptaannya beda, sudah saya katakan tadi. Iya, Proses kita penciptaan memang Yohanes, karena kita bentar. berasal dari Allah. Proses penciptaan Yohanes tanpa sel telur. Proses penciptaan Yesus tanpa sperma. Memang beda. Proses penciptaan Hawa tanpa sperma, tanpa sel telur, tapi dari tulang. Proses penciptaan Adam dari tanah. Tapi semua itu berasal dari kehendak Tuhan. Begitu. Ya, Lanjut, berasal dari monggo kehendak yang Tuhan. lainnya. Iya betul, berasal dari kehendak Tuhan. Nah, kalau Yesus bedanya adalah Yesus itu bagian dari Bapa. Di ayat Masa mana susah dikatakan memahaminya bagian ya? dari Bapak, Bang? Di ayat mana dikatakan bagian dari Bapak? Ya, itu kan tadi saya jelaskan di Kejadian penciptaan manusia itu bahwa Adam dan Hawa diciptakan menurut gambaran Allah. Nah, menurut Kejadian 1:26 ini.
Terus Aku menurut dan gambar ada rupa satu. Ya, menurut gambar Enggak, saya ingin tahu ayat yang eksplisit bahwa Yesus itu bagian. Beda dengan Iya. kita yang lainnya. Di mana itu? Yesus bagian dari Apa Bapa itu. segala yang Bapa miliki adalah aku punya. Itu yang Jadi- apa namanya? Yang Yesus berkata bahwa aku keluar dan datang dari Bapa, dari Allah. Ya kan sama seperti 1 Yohanes 4 ayat 4 itu. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Apa masalahnya? Iya, maksudnya prosesnya beda. Adam dan Hawa Aduh. diciptakan dari debu dan tanah, toh. Kalau Saya Yesus itu dari setuju. roh, Bapa itu Saya setuju wujudnya roh. prosesnya berbeda. Itu sudah saya setujui, Bang. Iya, Ya, makanya jadi Maria ada tanpa perbedaan. sel sperma, dia hamil. Iya. Elizabeth tanpa sel telur, dia hamil. Betul. Hawa tanpa sel telur, tanpa sperma, ada manusia. Adam dari debu tanah jadi manusia. Tapi semua itu ciptaan Tuhan. Betul, Selesai. semua ciptaan Ya Tuhan. udah. Iya, tapi maksudnya ada bedanya. Tapi Kalau lagi. Yesus itu Masih diciptakan tapi lagi. Yesus itu diciptakan dari roh karena Bapa itu adalah roh. Sedangkan kita Oh, di manusia mana, Bang? Di mana diciptakan dari roh, Bang? Coba, Bang, di mana, Bang? Diciptakan dari roh, Bang. Yesus keluar dari Bapa. Bapa itu roh. Bang, jangan asumsi, Bang. Jangan asumsi, Bang. Di mana diciptakan dari roh, Bang? Ayat yang nyata, Bang. Ayo, Bang. Nah, Ayo, di mana, Bang? Jangan asumsi. Kenapa? Di mana diciptakan dari roh? Di mana, Bang? Ya, karena Bapa adalah roh. Asumsi. Itu asumsi. Ayolah, ayat yang jelas. Ayatnya jelas gitu loh. Di mana? Yesus diciptakan dari roh. Ya. Ya, saya kan sudah saya jelaskan. Tuhan itu wujudnya apa? Kalau di Alkitab Allah itu apa? Roh pertama, roh Allah melayang-layang di atas ini kan permukaan bumi. Ya, Allah itu roh. Kalau keluar dari Bapa, keluar dari roh, ya wujudnya Bukan pasti begitu, roh. Bang. Karena yang waktu itu masuk bahasa ke kias. di Maria itu kan Roh Kudus. Bentar. Jadi Yesus itu wujudnya roh. Itu udah jelas. Yesus Dia kan wujudnya berasal roh. dari benihnya itu kan dari Roh Kudus. Wujudnya roh. Iya, roh. Karena Yesus itu dari Roh Kudus masuk ke rahim Maria. Menjelma. Coba menjadi Anda manusia. lihat di dalam Lukas 24 ayat 37 deh. Ketika para murid menyangka Yesus itu roh, apa kata Yesus? Ini aku sendiri, lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Mana dia roh di situ? Dia punya itu kan Yesus sudah menjelma menjadi manusia tuh. Jangan mencampur adukan antara kapan Yesus menjadi manusia dan kapan Yesus pertama diciptakan. Lah kalau sudah disebut Yesus, itu berarti manusia. Jangan dikatakan yang manusia ini roh. Karena sebelum ada Yesus nggak ada, sebelum ada manusia wujudnya Yesus nggak pernah disebut Yesus, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu roh, berarti yang hadir itu ya roh, gitu loh. Ya, itu sama aja dengan menolak keberadaan Yesus sebelum Yesus dilahirkan. Begini, saya kasih tahu, Bang, ya. Ketika Yesus berbicara tentang Bapa, Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah itu roh, itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Kenapa begitu? Karena Yesus menerangkan di dalam Yohanes 16 ayat 25. Semua ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus belum datang kedua kali, dia memberitakan tentang Bapa, itu semua pakai kiasan, pakai bahasa perumpamaan. Apa maksudnya Yesus itu roh? Maksudnya apa maksudnya Allah itu roh? Maksudnya Allah itu tidak nampak, Allah itu gaib. Di mana bisa kita lihat? Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Jadi roh artinya tidak nampak, dia gaib. Ya, tapi kalau Anda masih ngeyel juga bahwa dikatakan Allah itu roh, lalu Anda pahami secara harafiah bahwa Allah itu ya roh,
Seharusnya Anda juga memahami Allah itu gunung batu. Allah itu api yang membakar. Frasenya sama nih. Allah itu gunung batu. Allah itu api yang membakar. Allah itu roh. Frasenya sama. Kenapa ketika memahami Allah gunung batu ini dikiaskan? Ketika mengatakan Allah itu api yang membakar dikiaskan. Sementara ketika berbicara Allah itu roh dipahami secara harafiah. Coba, ini standar ganda namanya. Seharusnya kalau memahami Allah itu roh itu juga harafiah, memahami Allah itu gunung batu harafiah juga. Ya adil gitu loh. Tetapi kalau mau diperumpamakan semua. Kalau mau diharafiahkan, diharafiahkan semua. Begitu. Monggo lanjut yang lain, Bang Sidik. Ya, izin Ustadz, sebelum saya turun ini. Tadi Abang tadi bawa Kejadian 1:26. Bahwasanya rupa Allah itu, wujud Allah itu serupa dengan manusia. Lalu kenapa tadi Anda mengatakan bahwasanya Bapa itu roh? Yang benar yang mana, Bang? Di Kejadian 1:26, baiklah, marilah kita ciptakan, jadikan manusia segambar dan serupa kita. Artinya, sebelum manusia diciptakan, Tuhan Anda ini sudah manusia. Nah, kita wujud, Bang, nyata kita adanya, kelihatan. Seperti itu kan? Lalu kenapa tadi terus di akhir kata Anda mengatakan roh, Bapak itu adalah roh. Sementara disampaikan Bang Ustaz Sugi tadi bahwasannya roh ini goib, tidak kelihatan. Yang benar yang mana, Bang? Monggo, saya izin turun teman-teman, guru-guru semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Assalamualaikum. Ini pertanyaan buat saya kan ya? Ya, silakan. Ya, jadi itu kan apa ya? Cara ilustrasi gitu, ilustrasi yang supaya manusia tuh mengerti bagaimana perwujudan Allah kita gitu. Jadi bahwa Adam diciptakan menurut gambaran Allah. Ya maksudnya Adam itu adalah gambarannya Bapa karena dia lebih dulu ada, yang pertama ada. Lalu Hawa itu adalah gambarannya Yesus karena apa namanya? Datanya ini Hawa gambaran Hawa Yesus. itu memang dulu. Kenapa? Coba mana datanya Hawa ini gambaran Yesus? Ada nggak data itu? Ya itu kan gambaran Allah. Di mana di situ tertulis Hawa ini gambaran Yesus? Ya kalau semua harus tertulis itu kan nggak pakai logika dong. Loh, kenapa surat-surat Paulus tertulis sementara tidak ada perintah dari utusan? Kok ditulis? Kok ada di dalam Bible? Itu surat-surat Paulus banyak kali. Jangan ambil ganda. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Ini Anda mengatakan Hawa gambaran Yesus ini dapat dari mana? Padahal di dalam kitabmu dilarang berdasarkan pengertian sendiri, Bang. Harus ada ayat gitu loh. Tadi ketika Anda mengatakan Yesus ciptaan, oke, saya setuju, ayatnya ada. Misalnya Wahyu 3 ayat 14, Kolose 1 ayat 15, Amsal 8 ayat 22. Oke, saya setuju, ada ayatnya. Tetapi ketika Anda mengatakan Hawa gambaran Yesus, ayatnya mana? Nggak boleh kita berasumsi, Bang. Jangan bersandar atas pengertianmu sendiri. Itu kitabmu ngomong begitu. Amsal 3 ayat 5. Coba dibaca baik-baik. Iya, saya tahu ayat itu. Ya, tapi kalau Hawa gambaran Yesus, berarti Yesus perempuan dong. Gambaran Allah. Berarti kan Adam dan Hawa ini gambaran Allah. Ntar dulu, lurusin dulu nih. Kalau Hawa gambaran Yesus, Yesus perempuan dong, Mas. Gimana? Nah, kalau kita lihat di bahasa Ibrani, itu tuh dia ada dulu ini bahasa Indonesia. Hawa gambaran Yesus. Dengerin dulu lah. Hawa gambaran Yesus. Yesus laki-laki atau perempuan? Yesus laki-laki. Hawa perempuan. Itu segambar nggak? Nah lo. Kena. Ya udah aku tidur lagi. Di dalam bahasa Ibraninya sense-nya adalah feminim. Datanya, Pak. Datanya mana? Kenapa? Kalau gini, kalau Anda menarasikan kan nggak ada data gini ya. Itu bahasa Ibrani. Tunggu. Nggak ada data gimana sih? Katanya mau tahu kan? Nggak mau tahu apa? Mana datanya?
Data Ya, yang kami minta di sini. jelaskan. Nah, tunggu. Saya nggak butuh penjelasan Anda loh. Kalau berbicara Gimana datanya. kalau nggak butuh penjelasan? Nah, mana datanya bahwasannya? Di ayat mana? Di ayat mana? Ya, Di ayat datanya mana? Ayat mana? Gitu loh. Buat apa penjelasan Anda ini? Datanya yang saya minta, gitu loh. Nah, Di ayat mana Bang? Kita baca dalam bahasa Ibrani juga boleh Bang. Mana? Ayat mana Bang? Sebentar. Mana? Kejadian 1, kejadian 2. Yang mana? Saya tahu firmannya tapi saya nggak hafal posisinya ayat berapa gitu. Klunya. Kejadian 2 ayat 23. Nah, 23 coba bahasa Ibraninya seperti apa? Bukan bahasa Dibaca. Ibrani, ini bahasa Indonesia. Nah, katanya apa bahasa Ibrani tadi Anda ini gimana sih? Itu yang di Amsal, Bang. Yang di Amsal 8 yang hikmat itu adalah feminim, sense-nya feminim kalau dari bahasa Ibrani. Hikmat itu kan adalah gelar Yesus, hikmat dan kekuatan Allah. Lalu apa nih? Sekarang Kejadian kita lihat berapa? Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini kata kuncinya ya, diambil dari laki-laki. Oke? Nah, kan Allah itu Mana sih roh, Yesus? Pak. Tunggu, jangan berbicara Allah itu roh. Enggak, tunggu. Jangan berbicara Tuhan itu roh. Enggak ada. Di dalam perjanjian lama enggak ada. Di mana Musa menyembah Roh Kodes? Kenapa? Jangan masuk di perjanjian nama Tuhan itu roh. Sebentar. Kejadian 1 nomor 6 begini. Kalau kamu menanasikan ini, saya bisa katakan begini. Di dalam kejadian 1 nomor 6 berfirmanlah Tuhan, baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambaran rupa Tuhan. Nah, saya tanya kepada Anda, rupa Tuhan ini di dalam Bible-mu itu Yesaya 26 nomor 4, Tuhan gunung batu. Ibrani 12:29, Tuhan itu api. Yohanes 4:4, Tuhan itu roh. Seperti apa? Menurut gambaran rupa mana yang mau diambil? Coba kau jawab. Ya, apakah seperti batu? Apa seperti gunung batu atau seperti api atau seperti roh? Bapa dan Yesus. Nah, Tuhan di dalam Bible itu Tuhan loh. Yesaya 26 nomor 4, Tuhan gunung batu. Itu rupa Tuhan ya, gunung batu yang kekal, ya toh. Ibrani 12:29, Tuhan juga di situ, Tuhan itu api, ya toh. Yohanes 4:4, Tuhan itu roh. Yang mana mau diambil? Rupa yang mana? Rupa gunung batu. Itu semua beda konteks, Bang. Beda konteks. Beda konteks gimana kok? Menurut gambar dan rupa Tuhan. Gimana sih Anda? Itu yang rupa dan Tuhan itu yang tertulis. Begitu kalau kamu mau itu yang pas. Itu pas. Sekarang saya tanya, menurut gambar dan rupa Tuhan mana yang kau ambil di antara tiga? Roh, seperti apa rupa Tuhan roh itu? Atau gunung batu yang kekal seperti apa rupanya? Atau api? Coba kau jawab. Dari tadi Anda asumsi banyak. Nah, itu yang sebenarnya yang pas. Kalau Tuhan roh itu seperti yang menurut gambar dan rupa Tuhan kita lihat dalam Bible itu Anda. Tuhan gunung batu kekal, Tuhan itu api, Tuhan itu roh. Mana rupa Tuhan yang mana diambil di antara tiga? Belum Wahyu 5 nomor 6. Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Rupa Tuhan yang mana mau diambil di dalam 4 ini? Coba kau jawab. Jadi yang mana rupa Tuhan yang mana? Udah ya. Ya Anda lompat loh. Lompat ini. Kamu mentafsirkan punya orang seperti itu. Nah, saya tanya, menurut gambar dan rupa Tuhan yang mana yang tertulis dalam biblos Anda? Wahyu 5 nomor 6. Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Rupa Tuhan itu kah? Atau Yohanes 4:4, Tuhan itu roh. Rupa Tuhan seperti itu kah? Atau Ibrani 12:29, Tuhan itu api. Rupa Tuhan seperti api kah? Atau Yesaya 26 nomor 4, Tuhan gunung batu yang kekal. Itu rupa Tuhan yang mana yang kamu pilih? Gunung batu yang kekal bermata 7 bertanduk. Penciptaan manusia. Loh, di situ menurut gambaran rupa Tuhan. Nggak paham ya Bang ya? Loh, kamu yang nggak paham, kamu yang mentafsirkan sendiri. Sementara saya tanya, kamu nggak bisa. Penciptaan kok jadi gunung batu. Iya, berfirmanlah Tuhan, baiklah Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, kita lihat rupa Tuhan ini di dalam Bible Anda. Itu rupa Tuhan yang tertulis. Penciptaan manusia, penciptaan. Gimana sih Anda? Muter ini. Muter-muter. Gini aja. Bro, dengarkan baik-baik. Kejadian 126 itu ya, menciptakan segambar dengan kita. Kan kalau kita nih ada laki-laki, ada perempuan, identik kemana itu Tuhanmu? Laki-laki perempuan kah?
Ya makanya saya kan mau jelaskan tapi dipotong terus. Ya identik kemana ya? Jelasin dulu identik ke perempuan baru jelaskan. Identik ke laki-laki jelaskan. Atau nggak punya jenis kelamin jelaskan. Silakan. Karena gini, dalam roh, wujud roh itu tidak ada kelamin bang. Yang ada sense. Sense-nya bisa feminim. Fisiknya atau- saya maksud kan segambar. Kan gambar nggak ada fisik. nggak ada Roh fisik. begini bro. Roh jangan digambarkan karena nggak bisa digambar, nggak kelihatan. Gitu ya. Yang perlu Anda gambar adalah fisik. Nah, sekarang fisik Tuhanmu ini cenderung ke laki-laki apa perempuan? Silakan. Gini, kalau bapak itu selalu sense-nya maskulin. Nah, sesuai kejadian 2 ayat 23, yang diambil dari laki-laki, yang diambil dari maskulin, atau yang berasal dari maskulin, itu sense-nya feminim. Nah, yang di Amsal itu, Mana kecenderungannya maskulin apa feminim nih Tuhanmu nih? Nah, ya dengerin dulu dong bang. Jadi begini, bapak itu maskulin. Oke. Nah, Yesus Ciptaannya- berasal dari Bapa. Ciptaannya? Jadi, sense-nya feminim. Jadi banci dong. Sorry nih. Jadi ini Sense. dong. Sense, bukan Netral. kelamin ya, sense. Netral. Yesus, sense-nya Oh jadi gini. Kalau siang Tunggu. jadi kalau siang jadi laki, malam jadi perempuan gitu. Anda nggak mau tahu ya? Saya belum selesai jelaskan, dipotong terus. Lu lagi gimana ini? Apa yang berkumis apa gimana ini? Pusing saya nih. Gimana? Coba. Ya makanya nggak dengerin, jadi pusing. Ya coba. Belum selesai dipotong terus. Enggak, lu nggak jelasin langsung kecenderungannya ke perempuan apa ke laki gitu aja dulu. Dipotong terus gimana sih? Dan langsung aja kecenderungannya ke laki apa ke perempuan. Jadi Yesus itu terhadap Bapa sense-nya feminim, tapi terhadap manusia sense-nya maskulin. Buset. Karena manusia diciptakan oleh Yesus juga bersama Bapa. Jadi bagi kita manusia, Yesus itu maskulin, Bapa itu maskulin. Buset. Terus Tuhan udah gitu aja. Oke. Nah, Jadi bagi Tuhanmu manusia, maskulin berarti Bapa dan Yesus itu dengerin. maskulin. Kalau Tuhanmu dua-duanya maskulin antara Bapak dan Yesus berarti tidak segambar dong sama perempuan. Apanya? Tidak segambar dong sama perempuan. Maksudnya gimana? Ya kan kejadian 1 segambar Sesi. dengan kita. Berarti di Itu sini kan- tidak adil. Dia hanya segambar dengan laki-laki, tidak segambar dengan perempuan. Itu Gimana? kan konteksnya penciptaan. Kita kan segambar. melihat penciptaan Bapa. Ngerti nggak sih arti segambar? Dengerin. Ngerti nggak sih artinya segambar? Iya. Apa artinya segambar? Ya, segambar, serupa. Oke. Jadi kalau Tuhanmu dan Bapak dan Yesus adalah laki-laki, berarti dia nggak serupa dengan perempuan, betul? Berarti salah, mestinya yang diciptakan Tuhanmu laki-laki saja, yang ada perempuan, baru segambar. Paham? Oh ya enggak, beda. Loh, perempuan kan gimana? Segambar nggak dengan Yesus perempuan? Kita tuh nggak melihat gender. Katanya segambar. Gimana sih lo? Ya, yang kita lihat itu manusia. Aduh. Berarti nggak segambar ya? Jadi yang dikatakan Nggak segambar. Ini jangan kemana-mana. Ini segambar atau tidak? Apanya? Segambar nggak ciptaan sama pencipta? Ya, segambar. Kalau segambar berarti ya ciptaannya harus laki-laki aja semua. Nggak ada perempuan. Ya, ciptaannya manusia. Karena Yesus. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang gini, perempuan laki-laki sama atau tidak? Ya, manusia sama. Laki-laki sama perempuan sama atau tidak? Sama-sama manusia. Jenis Kita kelamin? bicara mengenai manusia, bukan Jenis gender. kelamin? Ya, kalau jenis kelamin berbeda. Ya, segambar Tapi nggak tuh? dikatakan ada Segambar nggak tuh? Nggak, Segambar nggak laki-laki dan perempuan? Dengerin. Segambar nggak laki-laki dan perempuan? Sepadan, ya, segambar. Dikatakan Hawa sepadan dengan Adam. Jadi laki-laki dan perempuan sama? Sepadan, ya, sama. Karena sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Jenis kelamin yang saya tanya. Ya, Alkitab nggak membicarakan jenis kelamin, Bang. Oke, ikuti lagi ya. Berarti Tuhanmu yang ada di surga, dia juga manusia, sama-sama manusia dengan ciptaannya gitu. Punya perwujudan manusia. Enggak. Dengarkan dulu. Ya. Bapak di surga itu manusia enggak? Kalau Bapak di surga roh.
Oke, ciptaannya manusia nggak? Kalau Yesus itu roh, tapi kemudian dibentuk. Siapa yang bentuk? Ya Bapa. Berarti Itu Yesus di ciptaan. Amsal Jadi 8 Yesus ayat- bentukan. Kenapa? Iya. Berarti Yesus bentukan Bapa. Iya, Amsal 8 ayat 23. Kan awalnya Iya, tinggal ngomong Yesus bentukan Bapa. Iya. Ya. Kalau Yesus bentukan Bapa, artinya Yesus bukan Tuhan karena dibentuk. Yesus dibentuk ya. Iya. Bisa nggak Tuhan dibentuk? Tuhan. Iya. Saya nggak bilang Yesus Tuhan kok dari tadi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Hore! Yesus bukan Tuhan. Selesai. Iya. Kena juga kan ujungnya. Terus Denomnya lanjut. apa sih bro? Diakui. Bro. Saya Bro, bukan denomnya apa bro? tunggal. Apa kalau bukan? Kena lo Hanzo. Yesus bukan Tuhan. Ya nggak apa-apa. Beda denom. Mungkin dia ini apa? Kristen hybrid kali mungkin. Lah Unitarian dia atau SSJ dia. Kalau nggak Unitarian SSJ. Bang Andi, Iya, saksi. cuman dia katakan Yesus dan Bapa ini bersama-sama menciptakan apa, Pak? Menciptakan argumentasi asumsi. Kira-kira di mana itu ya? Tapi udahlah endingnya dia ini endingnya ini Alkitab kebenaran ini Yesus bukan Tuhan, dia Unitarian atau SSJ lah. Tapi satu langkah lah maju dibanding Hanso, itu aja sih. Enggak usah dipersulit, itu aja. Ya, yang lu hadapi dulu bro, sadarkan kepada saudara-saudaramu yang Kristen itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan dituhankan anak orang, itu aja lu kerjaan lu dulu tiap hari. Semoga mereka tersadarkan, oke bro? Oke, salaman kita dulu di sini, salaman kita. Oke, gitu dong. Santo. Ya. Tanya Hanso, Allah Bapa kemana? Eli yang sama tani. Antum nggak tahu kemana Allah Bapa. Berani sekali Allah Bapa tinggalkan Yesus ya, tinggalkan Tuhan yang lahir di kota Daud itu. Coba Hanso. Kemana Allah Bapa itu Hanso? Elohim kemana itu? Berani kali dia tinggalkan Tuhan yang lahir di Ini kota aja Daud. dulu Alkitab kebenaran nih. Suruh Alkitab ajarin ke Hanso bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan. Ajarin dulu bro. Ajarin dulu. Silakan Bang Alkitab ini Hanso ini Yesus Ya, Tuhan. Alkitab itu kan berpedomannya satu ayat tadi bahwa Yesus adalah awal permulaan ciptaan, dia kan. Yang satu ayat itu pegangan dia. Berarti yang lain Sebenarnya kan nggak dibuang. bisa juga. Makanya tanya dia dong. Dia kan pegangannya cuma itu. Dari satu ayat menafsir. Jadi dari satu ayat ditafsir menjadi Yesus adalah ciptaan yang awal. Minimal segala dia yang ada. minimal dia mendengarkan apa kata Yesus. Iya, dia Silakan Alkitab kebenaran. Dia tidak melihat di mana dia Ditanggapi Kenzo. Ya sebenarnya begini ya. Yesus itu kalau saya ya, pemahaman saya di Alkitab itu, kalau Islam kan hanya manusia, Yesus itu hanya sekedar manusia. Kalau saya sebenarnya beda. Yesus itu di atas manusia karena kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Tapi Yesus juga bukan Tuhan, karena bukan Bapa lah gitu maksudnya. Karena tanpa kuasa dari Bapa, tanpa perintah dari Bapa, Yesus itu nggak akan menciptakan kita. Gitu. Terus Roh Kudus siapa bro menurut kamu? Jangan ditambahin dulu itu biar pusing nanti jadi. Enggak. Roh Kudus menurutmu siapa? Roh Kudus. Iya. Nah, kalau begini ya, Roh Kudus itu tuh sebenarnya kan gelar bahwa Bapa dan Yesus itu ya adalah Roh Kudus. Karena waktu Bapa itu kan wujudnya roh. Yesus itu diciptakan juga berasal dari Bapa dan wujudnya roh. Tapi kemudian dibentuk. Yesus itu memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang sama waktu Yesus Jadi bisa dibangkitkan. lama-lama orang buta menuntung orang buta berdua nih. Jadi mungkin jadi ada alam besar, Allah kecil gitu menurut Jadi dia. waktu Yesus dibaptis kan ada di Matius dan Lukas kalau nggak salah yang berbeda, bukan berbeda ya. Yang satu berkata Roh Kudus yang turun ke Yesus, yang satu Roh Allah. Jadi ya Roh Allah itu adalah Roh Kudus sebetulnya. Yesus juga Roh Kudus, disebut Roh Kudus. Kenapa waktu Yesus datang waktu Yesus menjanjikan
roh kebenaran, Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Jadi yang datang kembali sebagai Roh Kudus dalam wujud roh. Nah, itu perbedaan itu loh pertanyaan. So, apa bedanya Roh Kudus, Roh Yesus dengan Roh Bapa itu sendiri, sama atau beda? Jadi bagi saya beda dengan Tritunggal ya. Kalau Tritunggal ada Roh Bapa, Yesus, Roh Kudus. Kalau saya hanya ada Bapa dan Yesus. Roh Kudus itu ya bisa merujuk kepada Bapa, bisa merujuk kepada Yesus. Itu Duiteos, bro. Duinitas. Bukan, dia Unitarian dia. Iya. SSJ dia Unitarian. Oke. Jadi Yesus itu utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, tapi diberi pangkat di muka bumi wakil Tuhan. Itu dia maksudnya. Yesus itu diciptakan. Ya, diberi kuasa dia di bumi gitu loh. Jadi Enzo yang paling benar yang mana Enzo? Yang paling benar yang mana? Yang paling benar percaya Yesus adalah juru selamat, itu paling benar. Apapun denomnya sih. Juru selamat. Intinya Yesus Tuhan aja udah gitu. Juru selamat. Juru selamat ya, itu Yesus Mesias, juru selamat. Juru selamat itu dituhankan atau utusan Tuhan? Dia itu Tuhan, bukan dituhankan. Oh, itu nggak selamat lu. Kalau dituhankan. Ya, makanya dia bukan dituhankan. Aku kan bilang begitu tadi. Ya kalau Yesus juru selamat Bani Israel setuju, tapi jangan dituhankan. Apapun iman dan kepercayaan teman-teman ini nggak masalah selagi percaya Yesus satu-satunya juru selamat tanpa perlu merubah identitas, asalkan sebelum percaya. Ada Yesus, jadi sebelum ada Yesus, kaumnya Nabi Musa nggak selamat dong karena nggak ada juru selamatnya. Nggak selamat, belum ada penyelamatan. Buset, Nabi Adam sampai Nabi Musa nggak selamat. Gile lo. Gile lo, bro. Itu bukan nggak selamat ya. Di alam menanti ya. Masih menunggu. Iya. Nah, jadi setelah Yesus mati, nah Yesus itu kan turun dalam ke kerajaan maut untuk membebaskan tawanan. Nah, itu tawanan kan sudah kubilang nggak mungkin sehat, nggak mungkin, nggak mungkin saya mustahil. Maghrib dulu, maghrib. Ini aku tanya balik deh, konsep keselamatan di Islam tuh seperti apa? Seperti ajaran Yesus, mendudukkan, mengenal Tuhan satu-satunya. Jangan bawa-bawa Yesus. Iya, kan Islam yang Anda tanya. Maka saya katakan sama seperti konsepnya Yesus, mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu-satunya Tuhan yang mengajarkan tata cara ibadah, tata cara penyembahan, tata cara berhubungan kepada sesama makhluk, dan mengenal para utusan Tuhan itu sebagai manusia suci, tidak diembel-embelin sebagai Tuhan dan seterusnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Gitu aja, gitu aja selamat gitu. Ya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sekalipun dia berbuat jahat, berbohong, berdosa, Kalau cabul. berbuat jahat berarti melanggar. Kan Melanggar tadi apa? mengenal. Tadi kan nggak ada syaratnya. Ayo. Mengenal Tuhan. Artinya kalau mengenal Tuhan itu artinya apa yang diinginkan Tuhan, apa yang tidak diinginkan Tuhan harus dikenal, harus ditahu. Oh, ini yang dilarang Tuhan. Oh, ini yang menyenangkan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Itu baru namanya mengenal. Siapa yang bisa melakukan itu? Manusia semuanya. Ketika manusia itu mendudukkan perkara keselamatan itu lebih utama. Oke, bohong dosa. Dosa berarti nggak ada dong manusia yang nggak berdosa. Solusinya apa yang diberikan oleh Tuhan ketika berdosa? Apa dong? Cari tumbal manusia gitu, dibunuh di atas tiang salib. Bertobat gitu. Bertobat. Pintar Anda, pintar. Oke. Terus? Udah bertobat ya kan? Bertobat, ya. Berarti clear ya, tanpa hisab berarti ya. Iya. Berarti di mana dalilnya orang bertobat tanpa hisab lagi? Yehezkiel 18. Loh, kok Yehezkiel? Al-Quran bro, Al-Quran. biar kamu pinter. So. Allahu Akbar. Enggak, jangan bawa ke kita. Kenapa? Lah itu kitabnya Yahudi. Itu salahnya kamu, karena kamu menganggap kitabnya orang sebagai kitabmu juga. Itu salahnya di situ. Salahmu di situ. Karena kitabnya agama lain, di depan Islam kalian mengaku itu kitab kalian. Di depan Yahudi yang mempunyai kitab kalian hanya diludahin. Itu loh bahayanya. Makanya saya katakan, aduh, payah ini teman-teman. Kitabnya Yahudi mengatakan pertobatan itu
adalah merupakan jalan kemudian untuk Tuhan menghapuskan dosa. Di Islam juga mengajarkan seperti itu. Bagaimana kemudian Tuhan menyelamatkan dengan konsep yang ada di dalam Islam, bahwasanya ketika orang bertaubat dari dosa-dosanya, Enggak ada, salah. apanya yang salah? Apanya yang salah? Kok Anda mengatakan salah? Kalau nyatanya tertulis begitu, illa man kan taba wa semua- amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Orang-orang yang bertobat lalu beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Masuk surga langsung atau melalui neraka Langsung, dulu? jangan dengerin dulu. Semua akan masuk ke dalam surga Melalui neraka dulu nggak? melewati sirat. Melewati sirat. Jadi ada sirat di padang mahsyar, itu ada sirat. Untuk sampai ke surga, jembatan itu melewati alam neraka. Oke, jadi kami umat Islam akan menyaksikan kalian di neraka. Oh, kasihan enggak kali dong, si beda. Enzo. Kalau di surga tuh nggak ada jalur ke neraka dulu, Bang. Oh, nggak Beda. bisa. Dua alam itu, Bang. Markus 9 nomor 49. Digarami dengan api. Jangan Anda tutup-tutupi. Matius 7:21 yang memanggil Yesus Tuhan dimasukkan ke dalam neraka. Jangan Anda sembunyikan itu. Jangan ya. Semua manusia digarami dengan api ya, Ansal. Oke. Tapi beda. Ya Konteksnya beda. Sekarang begini, ketika Yesus berbicara mengenai konsep keselamatan, ada tidak di situ dia mengajar keselamatan itu untuk non-Yahudi? Ada nggak? Gimana? Ketika Yesus berbicara konsep keselamatan, ada nggak dia menyebut orang Roma, menyebut orang Yunani? Ada nggak? Ada. Atau menyebut Kristen? Ada nggak? Ada. Di mana? Mana? Nah, domba-domba dari kandang lain itu. Domba itu Bani Israel. Loh, dengar domba-domba dari kandang lain. Domba Tak itu bukain Bani dah. Israel. Loh, dengar dulu. Iya. Dengar dulu, Anda yang harus dengar. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50:17. Sejak kapan non Yahudi disebut domba? Sejak kapan? Jadi Ada kalau itu di Anda Yohanes ingin 10 ayat 16. Jadi ketika Anda ingin mendeteksi yang disebut domba itu, baca kemudian Yeremia Yehezkiel 5. Bagaimana kemudian Tuhan menghamburkan domba-domba Israel. Ada nih. Oke? Yohanes 10 ayat 16. Iya, Ada tahu lagi kalau itu padaku ada lagi padaku domba-domba yang lain bukan yang dari bukan dari kandang ini. Artinya Domba-domba ada itu, Bani Israel yang di luar daripada Israel, Yerusalem. Banyak memang. Kenapa? Karena pada saat Tuhan murka kepada Bani Yakub, sepertiga dari Bani Yakub itu dihembuskan ke seluruh penjuru mata angin. Keluar mereka terpencar, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, domba yang sampai ke Indonesia, Amerika, dan seterusnya, itulah yang disebut domba di luar daripada kandang, yaitu Bani Israel. Dengarkan, Yeremia 50:17, yang dimaksud dan disebut domba itu adalah Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, ente serigala yang nyamar domba gitu. Oke? Pamit sementara untuk maghrib, di sini udah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anso, saya mau nanya kepada kamu berdua nih. Kalau kalian punya dosa, caranya bagaimana untuk supaya tidak berdosa? Ya, bertobat. Oh, bertobat juga. Bertobat kepada siapa? Kepada Sang Pencipta lah. Tuhannya Yesus. Kalau Anda bertobat, apa gunanya Yesus mati di salib? Gunanya untuk memanteraikan kita supaya selamat. Enggak. Yesus mati di salib itu menebus dosa atau menebus utang? Menebus manusia dari dosa. Dari dosa. Berarti Kristen hari ini nggak punya dosa? Punya lah. Namanya manusia Jadi kan nggak masih ditebus berdosa. semua dong? Konsep penebusannya itu berbeda. Ngaco lagi di sini kan? Ngaco lagi. Boleh saya ini Enggak, dengerin dulu ya, baru Anda. Yesus itu menurut Anda mati di salib menebus manusia dari dosa. Yang namanya udah ditebus, manusia itu nggak punya lagi dosa. Utang kalau sudah ditebus tidak punya utang. Dosa kalau ditebus Yesus mati mengenaskan terkutuk di tiang salib, kalian nggak punya dosa. Tapi hari ini kok kalian masih punya dosa ya? Ini angan-angan belaka apa ya janji caleg nih? Gimana? Jawab.